menjadi kendala dalam kehidupan rakyat Aceh. Mereka yang kita wakilkan dalam parlemen, suarakanlah kepada pusat. Itu tugas mereka. Makanya kan pernah saya sampaikan, jangan-jangan mereka yang diberikan tugas tidak tahu apa tugasnya. Ini kenana tugas itu berputra, makanya dia hidup kan dah dulu. Nggak guna daging dah. Maka kita suarakan nanti itu macamnya baik kerjalah. Berikan kenyamanan kepada rakyat Aceh. Kali kita lewati dulu, kali kita lewati berbagai perihal di Aceh ini sudah kita lewati dulu. Daripada kita mau Jepang, kita mau Belanda, Portugis, lumpuh kali kita lewati. Tapi kenapa di ODK berhadapan dengan perdamaian itu belum juga kita rasakan benar-benar yang dinamakan dengan kesejahteraan. Makanya hidung hana senang dulu. Aceh ada yang komentar dulu. Yang Mbak Bangung Maulid untuk apa dia singgung-singgung masalah politik? Nanti soal komentarnya seperti ya haji agen-agen gah, seperti ya haji awak agen menyu tu yang cok menyu tu dia tu ya haji. Maka dia anak dia tenang ini komen dekat pengenai. Memang tu yang merasa tepeh kanan bu tu lang kau ibu dah. Pilihan sama tenangnya pun tidak kan layak kah? Aibat saya kah? Baik berapa pun tu dah yang turun tapi dia masa tu harta je mun. Dia tu melewati masa tu harta je mun tu. Mustapa je dah berah. Masa orde baru. Ingat kalian? Mustapa je dah berah yang mungul duduk dalam rumah. Ulu berah lo tanya ba arwah abi lo na Allah maghfir lahu dan tanya abi du lalu yang 17 Agustus kita mau bendera dengan bonbui baru kayak mandung tho mungkin dan yang kode itu kumpul bala pengandu munau debuan bui begitu tidak sadar tunggu apa yang diberikan oleh rakyat Aceh kepada Indonesia. Berdirinya Indonesia itu sebab apa? Sumbangsi daripada rakyat Aceh yang walau pada akhirnya mereka mengkhianati itu tapi aku pegahnya dulu nggak itu benar beanggan saat mentang-mentang gaji pejabat raya dulu ya tong-tong kre semua gaji-gaji mereka daripada kita rakyat. Kalau mau memang bermain antara rakyat dengan pejabat, saya yang memimpin rakyat di seluruh Indonesia kuno pegang mesti urung baik bayar pajak bener apa ni mak ilih puoi nak hebat saya kan tena jabatan tentang rakyatnya lagi musuh pemata wayang. Bahkan anda sayang-sayang tak apa kebutuhan rakyat hari ini. Inilah perlu ketegasan ataupun mengambil sikap oleh para bapak dewan. Tapi telung kalian ini maaf ya, maaf. Ada video yang dikirim oleh rekan-rekan kami atau gure-gure kamu dikirim ke Lun kadang seolah-olah kalau di Banda Aceh, di Dewan Banda Aceh, Dewan Aceh itu kalau tidak salah saya ada 2 orang tuh yang selalu menggaungkan atas kepentingan rakyat Aceh. Yang pertama Bang Irfan Syah yang agak berewok betul dulu yang ada ilham bro biar tujuannya. Tapi pelai dulu menang. Beliau menyuarakan hak rakyat Aceh yang sudah dizalimi oleh penguasa. Beliau yang bersuara dalam parlemen. Satu lagi yang dari kalangan wanita, siapa itu namanya Ibu Martini kalau tidak salah. Yang 2 tahunnya yang nak angkong, yang tapi pre-pre lagi pada pencairan intinya kan bahkan disuarakan apa hari ini yang menjadi kendala dalam kehidupan rakyat Aceh. Mereka yang kita wakilkan dalam parlemen, suarakanlah kepada pusat. Itu tugas mereka. Makanya kan pernah saya sampaikan, jangan-jangan mereka yang diberikan tugas tidak tahu apa tugasnya. Ini kenana tugas itu berputra, makanya dia hidup kan dah dulu. Nggak guna daging dah. Maka kita suarakan nanti itu macamnya baik kerjalah. Berikan kenyamanan kepada rakyat Aceh. Kali kita lewati dulu, kali kita lewati berbagai perihal di Aceh ini sudah kita lewati dulu. Daripada kita mau Jepang, kita mau Belanda, Portugis, lumpuh kali kita lewati. Tapi kenapa di ODK berhadapan dengan perdamaian itu belum juga kita rasakan benar-benar yang dinamakan dengan kesejahteraan. Makanya hidung hana senang dulu. Telon kalian hino mandangnya praktek mafia di sana masih dikuasai mafia, semuanya dipegang mafia. Terakhir kita masyarakat tunggu lagi urung mudah nyolo makalah bendera yang bendera bintang bulir ya ibu mikir dia ibu dah lewatnya hanya peik benderanya padahal separatis. Saya kata peik bendera bintang bulir itu bendera separatis. Kata yang dia kenapa kalian mau bernamai dengan separatis? Itu kok ada yang lain. Kalau separatis kan mesti dihabiskan. Kenapa mau berdamai? Kupu damai. Karena seribu mau melimpah. Ibahan retim damai bang. Yang tertuang dalam poin Memorandum of Understanding nanti kalian lihat. Poin-poin MOU itu di poin 115 tentang bendera
Betet kan ni kakak tu parati betul. Teko ijah aku hawa aku nak tiga ajenya aku bungok dengan bintang berikup hawa aku nak kanan dia. Ya aku bo bele dia no motor dia aku pegang mana hui boleh yang nana boleh tu. Hawa dah tunggu dia naga pejuang kanyo ade berjuang untuk apa itu semua tunggu supaya ada tu tanya bele pengen lego. Nyan baru saya jumpa 8 triliunnya tunggu tidak jadanya. 8 triliun tambah 2 triliun untuk komandan untuk menyiapkan tunggu kalian minta nomor HP saya nanti nak ke menyiapkan ni cakap kan hijau pennya diberi dam tapi ini baru kata kah itu yang pertama. Yang kedua yang baik KPI bendera yang baik kalau ke merdeka pencok juga ni tulis yang kelebu ibu pok gam ngon gam han ne patih ne tule tam lindung ba Allah ne tule nya udah jadi mulai di ibu dok gam dari sini jam malim dah hak ke noi ke gam di jaman masak ke nak kami kami prang nya dai itemnya kata uduknya bebas nai hijau pe ibu dia nu nak ke ni udah ku jaya ku tu mikir tu hayu tak ada yo ke ku ni kan nya ku kem de ku nam yak ku menak zero na pen koperasi nai tamo no oh hayu dah pe hayu nyan pejabat lam kampung tu bae nang nginge je lu pen koperasinya tu ulang lo pen koperasinya dosanya itu imbang seperti berzina dengan ibu kandung di depan Masjidil Haram. Nah dengar menyode baik nentung pen koperasinya dan pindah berbeda dengan madra ni jauh jujur menyode tu melam kampungnya naur ni Medina ngon ma nauzubillah nah bunge mandung bunge bahkan ada yang sosok jadi pahlawan persiangan doang aja ya mencemarkan nama kampung kanyo pe usir kamu mudah peduli yang nyamong pen koperasi tengah pakai cara peu tendung sebab peng baik munafik lah ni fikir kegiatan kita itu tidak dipandang oleh Allah Tuhan yang jumpa oleh Allah oleh yang daripada koperasi itu yang kadi penyan main ludo main bater domino hayir kau yang kenyan tipe pejabat-pejabat yang mutak kai pengaruh le Yahudi ni yang tu model-model mana itu mana pun ada penyampaian siapapun yang tidak senang nanti boleh jumpai saya tu tak tu kon muka buat begah kamu kubuh ya apa Aceh wajah kena pegang Aceh tu tidak perlu ditanyakan apa agama mereka tidak perlu ketika berbicara Islam Aceh tidak usah ditanya anda boleh pegang tetapi kenapa praktek keagamaan kita tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan tak pula kitanya beragama Islam adakah Islam itu kita praktekkan dalam kehidupan urutnya itu dulu lain dari penyampaian lain pula kita lihat dari perbuatan mereka inilah tipe munafik makanya dia pun tahu dia lu tapi aku bukan aku ni mana treat tahu dia tahu kayak gue dia tahu nyokan tipe dari berita terbaru kan bahwa diumumkan oleh Amerika apa namanya Saudi Arabia di Arab diumumkan lewatnya bahwa haji nanti ke depannya kita merupakan haji terakhir di musim panas. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini teguran untuk kita semua ya, kita nyomi ya, haji di depan ini nantinya berarti haji terakhir di musim panas. Bahaya dan bahaya. Pakon teman-teman monyo haji di musim dingin itu artinya tunggu dua ada potensi turunnya salju. Dari berbagai banyak hadis akhir zaman Rasulullah menyampaikan apabila kalian nantinya mendengar bahwa Dajjal itu telah keluar maka larilah kalian sejauh mungkin walau kalian harus merangkak di atas salju. Itu kalimat beliau menyangkata dengo Dajjal kai Tibet taplum sejauh mungkin walau kalian harus merangkak di atas salju. Potensi turunnya salju berkaitan dengan hujan musim dingin nya medang ingat dah berarti kan kita nyonyo Ramadan nantinya ini kan mau dekat Ramadan. Kalau dari ilmu hisab kalau saya tidak salah ilmu hisab tanggal 17 entah tanggal 18 Februari Ramadan
17 atau 18 Februari Ramadan puasa. Artinya 17-18 Maret Uraya. 2 bulan kemudian kita memasuki bulan Zulhijjah, bulan haji. Berarti lebih kurang haji di tahun 2026 nantinya, kalau bukan awal bulan Mei ke akhir bulan Mei, yang haji terakhir di musim panas. Berarti di 2027 kemungkinan besar berkaitan dengan hadis tersebut bahwa kita akan menghadapi haji di musim dingin. Artinya ada potensi turun salju kan? Apakah Dajjal itu keluar di 2027, 2028 atau seterusnya? Wallahu a'lam. Nauzubillah. Kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Urang silon hana training tua. Takalan dunia lagi nyo 23 tahun hujan hana yang redar. Ini ada potensi banjir ke depan aku. Maka ingat, monyok kemaksiatan mentang-mentabu mubaya di Aceh. Ngepres aku yang pertama giyok-giyok lo Acehnya. Ngepres. Sebab betul aku, orang anak temakut le. Dahsyat kebubut berkekalan, bahkan orangnya tempat-tempat keagamaan sudah mulai kosong, sepi, pengajian sepi, sembahyang jamaah sepi, tapi tempat-tempat kemaksiatan hari ini bertahan dengan keramaian doa. Inikah orang-orang yang selalu takut, yang mengatakan pada bibir mereka bahwa mereka adalah hamba Allah yang takut kepada Allah. Yang kalimatnya yang paling lari cubit dibuat tetrok bala. Itu namanya. Maaf, kita sedikit menyinggung, bukan berarti menyinggung luka lama ya. Semua itu takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi menyonyo long tugu nonyo dapat kekai lo daripada kerusakan, kemaksiatan dan kezaliman di Aceh, dipastikan raya kemungkinan tsunami itu akan kembali itu. Dan ingat ya, tsunami bukan berarti harus melalui gempa. IDA nya nunggu hana mencih ngon gempa. Demikian nunggu gempa tidak mesti ada tsunami, tsunami tidak harus melewati gempa. Yang ingat. Dia lagi nyok indra oleh Allah hana matauro tunggu. Hana matauro madang paduro. Kita pernah ingat. Dulu kali Nabi akan tiba masa nanti umat lun bahwa mereka tidak menyangka orang yang ngaji daripada nilai agama ketika matauro hana kebit, dia tidak terbayangkan kalau ini awal daripada kiamat dunia. Hantingat. Kenapa? Karena yang ada di ingatan mereka itulah tentang nikmat dunia, megah dunia, kehidupan yang serba mewah. Itu aja yang tergambarkan. Dan ini bahaya Bapak Ibu. Bahaya. Sekarang kan semua model yang konten. Semuanya buat konten hari ini Bapak. Ya, kita akui atau tidak, semuanya serba konten. Ini sebenarnya masalah. Ada pribadi kita sebagai manusia yang bijaksana, yang saling menolong tunggu. Kan dalam Islam ada satu kalimat tunggu, al-Islam kal jasadil wahid. Islam itu tubuh yang satu. Artinya saling memperhatikan, saling menolong kan. Urungnya tak urung mupa menurutku. Urung mupa awak ibu gak kontak ni, urung kamu awak ibu tu le. Baik kamu gak urangnya kamu tu baik kat oke le. Ka boleh dah orang dia tinggal bang. Betul le. Demikianlah nantinya. Coba kalian bayangkan apa kata Nabi tadi, bahwa ketika mata urut itu geduk oleh Allah, itu diperintah oleh Allah. Oleh Allah. Hai malaikat, tahan matahari. Berapa lama ya Allah? 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam mata uruhana. Tidak ada yang berpikir selain mereka orang yang selalu sujud karena takut kepada Allah. Mereka lah yang takut. Apakah ini awal daripada getuk pintu taubat? Begitu dari awal tiupan sangkakala, itu mereka yang menangis. Adapun kita yang larut dengan kenikmatan dunia, tidak terfikir di mana hana mata urun, hana mata urun. Untuk sebut baca pagi seperti sore itu. Sore seperti malam, gelap. Padahal itu kok kata kok di urang yang tinggal itu awal daripada tutupnya perkara dunia. Nah, di urang di mola lem tu paling-paling yang sibuk selfie, sibuk buat konten kan. Paling-paling foto. Kamu di Aceh hana dem tauro kali euro. Kekiamat hana tinggal. Posting ini bagus di bak kamu hana cima tauro lagi yang tepuk. Padahal tengok berapa lima. Ini akan kita lewati Bapak Ibu ya. Ini akan kita lewati ya.
Mak kamu jam baru po setengah saja kuro, tapi sepertinya sudah jam 6 sore. Nyata kalau itu media yang disibukkan terus. Jam 6 sore seperti pukul 12 malam. Hantingan 3 kali 24 jam redup tunggu. Bit orang yang tinggal lagi orang, bit tinggal orangnya ke ibadat, menang ke orang, bit tinggal untuk perkara kiamat. Orang yang kebun kepada Allah, keluarkan matahari di sebelah barat. Belagenya dicubit tunggu baru gementaran siapapun yang melihat semua ketakutan kata Nabi kan. Yang bawa tenyan orang baru merasa orang belum mandung tunggu kena ibadat, sementara buku taubat, buku ibadat catatan amal sudah ditutup, tidak diterima apapun lagi. Taubat pun sudah tidak diterima. Duk mandung. Barulah belum. Ya Allah, nali ya Allah, madaubo ke barat. Nabi hina orang baru belum kerja ada dia ibadat. Di rumah tunggu apapun harta yang mereka miliki, mereka semuanya berebut untuk bersedekah. Nabi yang pegang guplung orang yang kaya-kaya gocok bagian dari harta emas mereka, guplung bapak orang ngatin dia pegang pak yang pak sedekah bapak kerana baju dikelai orang ngatin buatnya mau nurut nada do gocok beri taboh mau le orang ngatin dikel pak orang kaya pak baik nang sedekah kelong pak long pun nang sedekah kerana pak hina burung watet bauronya baru sibuk bersedekah padahal nilai sudah tidak ada. Hana getung li dak ibadat dua hana getung li dak sedekah hana getung li dak syahadat satu hana getung li pintu ka getung buku ka getung. Tapi bawa tanya urang baru sadar yang urangnya mendengar kesempatan adakah kita berebut dalam hal ibadahkah bersedekahkah gino tu. Yang bawa tanya mate urang hana le getung sedekah tu hok gena ba gesumpah yang mandu. Baru mereka teringat kepada amal terbaik dalam pandangan Allah, membaca kitab suci Al-Quran. Nabi waktu sedekah hana sotung, mereka mengambil jalan pintas untuk menambah amal mereka lewat membaca ayat suci Al-Quran. Ibu rumah ngadu mayang tidak pegang juga saya. Tapi rumah ngadu dia Al-Quran mereka buka sungguh luar biasa. Allah tidak memberikan lagi, semua ayat-ayatnya sudah diangkat. Tidak buka Quran putih lagi kertas kosong. Nauzubillah ya Allah. Hodenya dia agama ya. Sementara posisi kita masih hidup, akankah kita melihat peristiwa kiamat? Nauzubillah summa nauzubillah. Paling kek manusia menemaikan dan peristiwa kiamat. Inilah yang selalu kita bicarakan hukum doa. Jangan lagi kita larut dengan apa yang ada di hadapan kita hukum doa. Sungguh kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, hai manusia, jangan tertipu dengan apa yang kalian lihat. Beriak nenging lewat rendahnya baik sampai ke nong penget. Kenapa? Karena apa yang kalian lihat itu belum tentu seperti apa yang kalian lihat. Beriak nengingnya kalau nendenya. Inilah dinamakan dunia ini banyak dengan tipu-tipu muslihat. Yang ada kita hanya terbawa dan larut dengan kenikmatan dunia sehingga tidak memikirkan berapa sisa umur kita, berapa sudah umur yang kita jalankan, berapa banyak amal yang sudah kita persiapkan, karena nantinya kehidupan akhirat jauh lebih lama ketimbang umur kita di dunia. Bapak ibu hadirin yang berbahagia, urutnya udah cek mental masalah ibadah ya, masalah ibadah ini urutnya udah cek mental ya Allah serba kekurangan. Sudah banyak kealpaan, banyak kekurangan. Ya bunuh begali Walid kemudian dari 20 tinggal 8. Tanya Umi, sisihkan waktu sedikit untuk kita dalami masalah ilmu pengetahuan agama. Ini penting untuk menyelamatkan hidup di dunia. Dunianya penting nunggu untuk kita ngonpus lama. Yang menaiki hidupnya tak sesuatu yang dapat menyelamatkan kita dalam perjalanan akhirat. Yang kenyandunya menlelale, tapi jangan disibuk-sibukkan. Berangkat disibukkan dengan perkaranya, nanti penyesalan pasti. Ya bun doa ya bun. Nawate beta pre pengumuman. Ini udah pengumuman ya bun. Nah mau receh kan dengan pengumuman itandar ilmunya tapi ilmuan itanda pengumuman bunyi alunan pengumumannya yang itanda lewat pengumuman tipe yang pengumuman gotoroyong tempat jam
Monyo agak lambat becut. Pengumuman. Yang beta bantuan. Tapi punya bantuan ada anak butuh tapi kalimat gua kita dengar itu punya ya itu mikir. Mesti terjadi maaf ya, mesti terjadi orang yang buat pengumuman nunggu nggak jelas, omongannya kan nggak jelas. Umpama ini contoh saja ya. Perjalanan jauh ber. Nyan belam tengah orang berbeda di bumi jauh nara. Terus dia kata gue mau dah, dia pun dengar tanya beri kau jom, beri. Pengah kena punyung. Tapi ada ayatan kau kaya orang kaya orang. Makanya kau kaya orang biurala katanya orang bu. Maaf ya, lu tanya mbak Drana. Hino gampung tanyo alu naga. Lu nawai kalau saya tidak salah na pinto na lupa ka tumiji alu naga aji. Kak, padungro tungku imum gampung yo. Mbak Drana udah hanu tanya mbak urungnya mbak Drana udah padungro tungku imum gampung. Hanam turi. Padungro tungku imum maya. Ledro, cibuna ngumpet mo. Ngumpet ro mana boleh tunggu. Pelamnya na generasi kita yang tadi tampil gure-gure nya mantap lah. Yang haya katanya. Tempatan orang-orang na ilmu pengetahuan agama. Betul pengumuman pengajian, pengajian, arahkan mereka kepada jalan agama. Itu tugas kita tokoh agama. Cuman yang sering terjadi bunuh lucu ni kan yang sering terjadi itu. Pengumuman pada masyarakat malamnya na pengajian ngejak jumnatah gurekana di tempat sigatu kepada masyarakat kajian dalam kah na buat malamnya lagi biasa nyong gurekana di tempat ayo ke dia pengumuman ente tak apa yang hana tu dia buka pengumuman ayo dia berbuka kita dia ni penyakit ada penyakit anak aku tempat lagi Nyala masyarakat depan tu dia perangkat desa nalam datang munyohana ni mereka tu rumah ikat kaki ni tarik. Soyu kuku putih eka mereka di perangkat mengacak munyohana mengatren kah ke. Bebak du ke perangkat cecek dulu cangkak nampak dulu babetan dia. Ya semayang terawih pemna munyohana dia perangkat ikat kalau bawa boleh tarik je munang datang. Du ule bit ada ule yang mana cara pula. Nyo buat mahan jalan kita seorang pemimpin yang mengajak masyarakat kepada jalan agama sementara kita tidak di situ ya izin gimana bukan peraturan ya mandum dia buga di bujro teman umum tua baik perangkat yang ngalah ngumpul masyarakat cuma sedikit kita sarankan ya tanyo yang buka pengumuman baik lepah nari baik tepeh dua pengumuman dua nah pengumuman orangnya hana ada. Yang pertama pengumuman hana adab dengar. Nyong kepada masyarakat kanya jauh nasa na pengajian. Drone yang urung-urung tamong nyan pantang tak bahasa. Drone yang urung-urung tamong beni atuh kenong nyang ye tu. Sebab akan lampu yang kena bang tu yang goblok tanong tu kan pura tu. Bahasanya pe ubah hana yung kata go urung tamong. Nya ino bahasanya pe ubah. Nyor tetene pegawai rapat dalam rapat juga tak pilih tetene pergi ketua apa ikan yang mereka pilih ini nyawa tamong sang bro cat awak tamong dibaci tanya dapat imang ini kan asal lu pedimang asal lu kau tengah dah pengampung asal lu kau jauh ay dulu mikir boh ada urung-urung tamong dia punya pemikiran wawasannya luas kadang ngai tamong urung tamongnya dulu menuju dapat berkembang dukung dua bangkit nama dan kualitas demikian kuantitas kampung apa salahnya urang tamong punya pikiran yang baik terjadi pakai dalam masyarakat lu yang lebih penelur lah nyandung kuimu maaf pakai lu boleh lu guna mu padu rol mak padu rol ketika lagi nyo dengan hujan nah urang yang kurang sehat lang sakit digedi tiba-tiba hana tunggu imum na orang lain yang ganto nyan perlahan semikir dari jino saya terinspirasi kan kalau saya tidak salah di tahun 2018 watenya yang kerap orang meninggal dalam satu hari sampai di Monglo orang meninggal di satu kampung itu terinspirasi dulu lu pikir ini dampaknya akan menolak maka ke depan harus begini yang lu pikir lu
si uro lang tabong kampung 5 bro urung meninggal ini sih pikir mau nyampe ke dia tunggu imum tidak apa ya nyampe nanti mikir akan kejadian inna lillahi kali tunggu imum gak ubah-ubah karena rezeki long hai memang kan rezeki imum ya kan jangan ada mungkin itu kadang-kadang si naruh yang doang berbuat deh anak baru yang imum tinggal nyo waktu anak wifi banyak game kan mangga kacaluk lang kubung urangnya ya dah gua gege untuk mengadang haji dah mana urang mati di bumi itu mana mana ya haji kan dia boleh dah buat dah hula lah hanya di langkurnya lain pun mai dia lah baru yang imum kamri inna lillahi nyang le yang imum udah anak tuh jak lim buku jangan baru nanti mikir inna kahero baik tentang dari dia kemayang nyo di lubang menok kali lugalan kejadian orang meninggal dalam siuro 5 bro tabok tempat lo golong kerja inna karena 5 bro umum gede mbak pintu rumah paling-paling kita mikir mau kan so yang paling kaya di antara 5 nyokan tuku imum hino berarti lo dia pegang lo nih aku kayak ungku imum nih kan ungku imum di bumi ungku imum di planet Mars ya ini pula ini jadi anda poin di bawah paling-paling kamu pergi tempat nyo payah tahu baru karakter kita Aceh kalau nyo buku galan kan asai meninggal urang kaya musuh urang jangan nyo anjir mo nyankan karakter Aceh kan nyo meninggal urang kaya subok kata urang na subok awai jaga tunggu sayang urangnya gimana sayang mampeng mujai dah kerja ke lirina pintu sama dia yang tunggu ini penting kalian lihatlah ini kan fenomena yang sering terjadi di tengah kita kalian lihat kan fitnah budaya dakwah menodai belah fitnah dia kubluk bukan ini yang mesti diubah yang tidak sesuai dengan norma Aceh hancur yang mau mbak urung ngerti dulu ini penting kalian buktikan nanti kalian praktekkan ada belah bung meninggal urung ngerti Cina yang awal itu dulu paling dekat tetangga urang gajin atau rakan beliau yang rakan akrab lah dia mengumpah awal itu nah jino kamu karakter makanya tidak semua ya jangan salah jangan nanti salah kita artikan hana mandung tungku mana tidur 2 leper 5 6 7 8 di urang tidur kita hitung dia tidur jadi dia orang yang tidur nak aja dulu hana soja dua nah nyo fenomena yang saya alami ya maka ilun maaf badran menyon di seputaran lun sendiri yang menyon meninggal urang kaya na yang hana lumja pakai kutu je ramai tempula ini kan tapi yang meninggal urang gadin kutu je hana soja hujak lu pat yang jin lun bantu hina lun bantu bak urang gadin karena kamenan utak manusia di akhirat mun ho yang mupeng kenan nyo bahaya ya berkata oleh Allah ilmu yang kami berikan wa an ilmihi madza amilan untuk apa ilmu yang lebih tebakahnya kupai apakah untuk membantu fakir miskin urang gadin dalam ranah-ranah keagamaan untuk membantukah atau mencari keuntungankah di atasnya itu akan ditanya oleh Allah ilmu ayat dua halaman ngene eueuh monyo tolak kafarah yang aku mendaga tolak kafarah itu mesti disesuaikan menyo yang kaya ngelake yang boleh anak upaya itu tapi kalau orang gasin tolonglah baik menahan doa tak urung gasin kan kita bisa bantu kita diberikan ilmu oleh Allah nah ilmu katanya tak bantu urung gasin apa salahnya sehingga Allah lebih mudah lah baik dia adegan urung meninggal urung gasin urung putuh macam-macam putuh katanya orang 3,000 cucu dikanya golong nuju kepada kayak penala lampu untuk dia blobber tolak kafarah na tengku dum di Aceh dum bahkan ada sebuah tempat yang pidato di Aceh ya di Aceh ini kan ada rekaman ya dan lain ini kan nonton nanti yang anak terima pasti komen di tengah kayak yang keganyan pun gak heran
Yakin nak gadah tak bunggah lah kampung kan? Tak kumpulkan masyarakat tu. Nyodrono, ubah badrano. Uronyo lewat kanun kampung kita sahkan. Asyariku wasyarikatu afakta'u ayyahuma. So yang cuma-cuma urina atau lagam keduanya wajib takoh jero. Nyo bina masyarakat kampung kanyo nagadah tak bunggah. Mulai singa pancuri kamu tahu, pancuri kamu tahu. Yang tinggal ju bengah le teman tu bawa pancuri yang akan kita eksekusi takoh jaro. Gitu oh tidak orang kawan. Kau hanya mana nunggu. Napa yang kata yang kau ju? Ada apa yang tengok kenyang pun ju dulu. Yang menancara haji trik. Bapak ibu hadirin yang berbahagia, makanya dalam ranah keagamaan tunggu kenta lagi pikiran banyak tidak. Kita ada diberikan peluangan ilmu, carilah dulu. Masalah rezeki Allah kagak tanggung. Tunggu paling mudah rezeki itu. Makanya beli dalam ranah-ranah nak minat dalu kuih-kuihnya babat thon babat. Minah oleh gede. Tanya je kudu kuih terlamdang kayak tu apa je ayat termonol. Salam kan. Ya undang dia kulung di kerja di. Yang menang wibawa seorang ustaz, wibawa seorang guru. Hadap di majak long deh hoyang. Hai dak tunggu ya. Yang giliran urung gatin meninggal ya. Baca doa awak ya. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min huffarin nar. Rabbana atina dua krek harapannya. Pakat yang meninggal urang gatin. Kulhu 7 krek kan. Kalau hubi macam mana yang buat Allah sebelum dimulai kabin. Sebab orang Latin, punya orang kaya, oh baca doa. Hanya dek ngerti kada bunga. Yang bunga menopukun supaya sadar bahwa banyak Fir'un berbeji. Ya, ikut tanggung jawab ke dunia ada tanggung jawab. Ya, punya orang kaya ni. Aku tu bin. Hanam tak cuba bin. Allahumma ja'al sawaban makarrabnahu wa barakina madinahu wa sallainahu. Tikrek-krek putih krek-krek. Karena bakalan omploknya bertikrek kalimatnya diteruskan. Qul huwallahu najid. Bismillah. Nyakoh lena. Ar-Rahman kolom. Ar-Rahim. Kaleo lena. Kacau rai dah. Dengi le malaikat hai lan chưa bơ. Kopiah ya redang dum dar rezeki. Matungkat long tebok ngampo po the. Le malaikat begitu. Beki gampang tak je ketemu tu. Yang ada baca apa ke nak kuluhu kacam tu. Contoh saja tu. Kurang yang ikut di hari ini baca beli pun dia bayar dah. Kita tahu kamu dia tujuh pek tapi lu habis dah. Ibu yang dupe macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Min kullu Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah. Ikan yang nyakan mati dia tengok orang lain. Pilih sama dia model-model orang. Kita lewatnya kadang bak orang kaya, hanya orang kaya mah habis puluh. Oh mana? Doa ada tu doa orang ke bak ujung dia orang kata ya Allah. Lepas selamat ya tu jenazahnya mayatnya lentung ya Allah. Lepas dah malam surga ya Allah. Ada anak kita malam ya lepas dah mengomnya tiga sih ya Allah. Karena omplok ia je rumah ia je rumah. Ahli ke dikontrol oh ini doa kayaknya kata mah waktu. Abengnya bukan. Begitu agama jika tahu perut. Yang tinggal perutnya gepring oleh Allah dalam neraka karena punya hihi yang ada dulu. Dia fikir jika tunggu mudah-mudah paling berat ancaman ku. Dia tidak dalam kitab Ihya Ulumuddin buku kibar gancam. Tanya tunggu ahli agama, tokoh agama, lebih ulama. Kan mudah-mudahan ku ya. Lam kitab Ihya bergabung. Yuda bil ilmi yaumal qiyamah fayulqa finnar. Didatangkan seorang alim pada hari kiamat fayulqa finnar, dicampakkan oleh Allah dalam neraka. Dia dengan hadisnya. Gupri atau bro dengan gua, geprinya. Dia kepring atau perutnya mengelilingi orang yang berkhianat orang tumpuan kepring nak 6 neraka rumah lam neraka orang makat sabu naina orang makat tramadol na orang main judi layang binahna
Kaya aku tu mikir terobat layang kerja main judi dia je. Pungo dia balik pungo. Main dah kerja hadir muhallil, pegak dia juga muhallil. Nek kerja nanti hadirkan muhallil. Nanti betul perahu dari langkurung yang tahu apa aja tahu muhallil ya hina. Kupai kalah hina. Jonda kam kata tahu di tes jonda waka mahal muhallil dia kata muhallil lo. Mengatakan Madu mutapa dua wawa mujudi ya wajib marah main berzina kan apa semua bertumpuk dalam neraka. Jengku yang keprinya perut kuno yang dah ada dulu dengan keprinya perut atau perut yang tentang dalam neraka aja awak yang perkenan awak piap sabu tramadol agen narkoba penjudi penzina kan awak yang dah nak kumpul awaknya ikan dalam tunggunya kena awak gawat dah apa yang kepri-pri ya Allah. Itu gawat ni kan ada lah. Pada ngomong tengah duduk ngomong neraka ni. Ai tengok tibu ya je ya sortir draw itu akan duduk ni ada ya. Kena ayo. Sangai ku ke tunggu dah. Kena mereka kena nak tunggu mana dalam neraka. Kan tunggu kita mana nak buat film kadang nah. Bagi banjaran dia dah. Biar tu nya punggung tu tengah duduk kok ya ini. Ijak semakin do. Kena nyo hai tunggu. Nya teke pergi dayang di mana yang kenakan tu kan. Nya wote tama yang perahu ta lomba-lomba na. Yang wote ta bala honda yang kupon wote yang ke yang dia. Oh. Dia aku tu yang ngomong pri-pri yang yo. Okey kita tunggu pri kalau yang yo. Okey ada yang. Jauh yang makin tu. Assalamualaikum tunggu. Tunggu yang baik kami tak belinya kaya. Hang orang jauh ni kalau kita laju. Abi atau perut ke kali. Nak jauh lah. Kalau yang tu kan tunggu hidupnya. Maino yang tu ni. Ke paling berat ya Allah. Paling berat dah kalau. Itu nak tahu yang hai pun ando. Ni tahu wakil dunianya pun yang gara-garanya nan dua hari. Kiban ini bukan ada kisah beuk. Yang nama kita anak neraka. Kita yang lihat tunggu yang bukan meno. Nah dengar ada pun ada awak kawan. Nah dewa ke member yang kena awak ke tu. Ike rumah nyambung mainnya bro. Oh tunggu Firaun bro ni go. Kena ada kuyu awak kata mayang awak kata mayang ibadat. Kuyu awak ke ibadat long le tinggal ibadat. Kuyu kutam awakah bakbut masjid tapi lung naku masjid. Hana kejumpa lewat tapi ba Allahan pada nyok sebab maka dalam kitabnya dicubit hadis apa inna asyaddan nas azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'ullahu bi ilmihi. Paling berat gaduk ya Allah dalam neraka itulah orang alim yang hana gebi manfaat atau malim pokoknya han gebi mamaknya orangnya dengan gila ya Allah dalam neraka. Kan mudah-mudah lebung dua. Makanya hati-hatilah. Yang nak kemudahan yang dia tak bantu orangnya tak bantu dukung dua. Allahan pernah pada dukung dua. Kita nyomi dia yang enggak. Kiban le Allah ke kita nyomi. Kiban tanyo ke Allah selesai masalah. Kiban Allah ke dia. Kiban ke Allah. Makanya ketika terdapat ada sedikit rancu ya di dalam kehidupan, umpamanya mono. Kan ada lam tiuro kadang-kadang kayo adalah kepepet umpamanya perlepen penghana. Berpi kamlayabe kan keuangan kita semakin menipis kan yang cara nasikapi ya sadarlah bahwa kita punya persoalan hubungan antara kita dengan Allah itu punya ada persoalan di situ makanya kita pun menemui persoalan dalam kehidupan yang mana konsep dalam kehidupan ayah Umi ya lalu dibacaran pun jubit dari persoalannya maka selesaikan jalur kehidupan kita dengan Allah Allah pun mempermudah kehidupan kita itulah konsekuensi kehidupan mudah asal ada masalah kita kembali ya Allah lebih cepat lebih nak masalah dengan ya Allah nepedali kalau nepampun dan shalom ya Allah baguskan kembali hubungan perjalanan kehidupan kami ya Allah selalu dalam penjagaanmu kembali terus kepada Allah. Kita setiap saat menyadari kalau kita punya salah dengan Allah itu paling baik. Allah saatnya Allah bekerja tapi ayah. Makanya kan di dalam ayat kursi kan tertera kalimatnya Allah itu tidak pernah tidur.
Karena lupa Allah tidak pernah istirahat beliau. Makanya apapun kejadiannya tidak ada yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Lupa je dah. Ni kalau ni satu ketika kan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau kan dikenal sebagai ulama besar ya, betul umpanya. Jadi dia tinggal betul umpanya, tiba-tiba dari jamaah yang mengikuti pengajian kan, ibu jawab, Syekh, saya ingin bertanya. Padahal beliau ulama besar Aceh di seluruh jazirah, Baghdad, Arabnya Aceh dah tu. Saya ingin bertanya Syekh. Get, silakan pada yang ingin bertanya. Bertanya ngile penonton nunggu. Imam, detik ini, di saat ini, Allah sedang apa? Yang ketika pertanyaan kau, tidak Imam Ghazali itu, dia akui bahwa di atas ilmu masih ada ilmu, ada langit mentokna langit. Padahal beliau tidak melakukan kesalahan secara zahiriah, secara pandangan itu tidak ada, tapi Allah hanya coba dia. Ilmu tadi, anakku, sungguh ini pertanyaan yang begitu berat bagiku. Berikan saya waktu, God, mungkin di pertemuan besok bisa saya jawab insyaallah. Gua Imam Ghazali benar kitab buka lu, tapi beliau tidak menemukan jawabannya. Berangkat long tengok rumput, kita nyonglong lewat yang set. Imam, bagaimana dengan jawaban saya atas pertanyaan saya kemarin? Belum utumenya, berikan saya sedikit waktu ya. Dan urut kedua kan, gua buka long kitab, tidak beliau temukan jawaban. Inilah Allah, cara Allah untuk mendidik kita supaya lebih dewasa dalam doa. Urut keleng itu umpit, coba ya. Imam, jawaban atas pertanyaan saya tidak membuktikan urut keleng. Nuwa temubutnya nubu geklik sejadi-jadinya gelake ba Allah. Ya Allah, bagaimana ya Allah? Lu kalau kita bina kita, kalau kita pokok hanya jawaban kagekli tungguin nak. Sejenak beliau beristirahat, kena ke dalam geehnya truk Rasulullah sering dengan kalimat anakku. Itu Imam Ghazali, anakku, sayang tak? Sayang le Rasulullah, anakku ada apa? Putrana, kenapa kamu begitu? Jadi lagi pucat, lagi orang putus semangat. Nebura le Imam Ghazali, ya Rasulullah, bantulah saya. Bantu lon ya Rasulullah. Nege jamaah dia tanya maklum saat ini Allah sedang apa? Hantu pun jawab. Lu sedang ubina kita para alim ulama yang sekarang ilmu. Hantu pun ya Rasulullah, lu li ba Allah. Alhamdulillah kadron berikan saya jawaban ya Rasulullah. Dia berkata Nabi pun, wahai Abu Hamid, dia pegah tiap orang yang tanyanya, dan untuk sekalian umat, bahwa setiap saat, setiap detik, di bawah detik lah berdoa, Allah selalu sibuk memikirkan, mengerjakan apa yang dia ciptakan. Apa yang Allah ciptakan itulah Allah sibuk dengan atanya tu. Allah peduli kitanya, Allah beri rezeki tanya, Allah beri sehat tanya, Allah menjaga perjalanan tanya. Semua ini adalah Allah yang menggerakkan. Semua demadu but Allah. Yang nyambut Allah. Kapan saja dia tanyakan, Allah selalu dalam kesibukan di atas penciptaannya. Disibuk kedua yang ada kadang kedua. Mana hamba-hambaku yang taat dengan sebenar taat? Mana hamba-hambaku yang taatnya hanya untuk kenikmatan dan manfaat dunia saja? Ada juga mereka yang tawadhu hanya memikirkan akhirat saja. Maka Allah kupantau kedua. Alhamdulillah Alhamdulillah ya Rasulullah. Terima kasih. Get. Sehingga kerja Imam Ghazali hana orang yang temanya ya. Kalau truk mau tadi awal truk buka pengajian ke Imam Ghazali. So yang teman yang kalau belum jauhnya so na truk orangnya tiba-tiba hadir seorang pemudanya yang bertanya kan,
gak hadir, duduk jauh dari kejauhan. Imam, tidak perlu dijawab imam, tidak perlu dijawab. Bagus. Banyak-banyaklah engkau membaca selawat kepada orang yang memberikanmu jawaban. Mengageplimu tadi. Yang perlu kita bicarakan apa itu? Ada dua pelajaran bagi kita yang malamnya. Yang pertama, di satu sisi tunggu, kita wajib dari jika Allah tapi tiba gue open katanya, gue beriman tanya, gue bigasi katanya, gue sayang rahmatnya begitu luas untuk kita. Tetapi di mana posisi kita pada saat ketika kita sedang lalai di dunia ini, jauh daripada sujud kepada Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, yang berbahagia bahwa di atas langit untuk langit ilmu yang nama katanya bukan berarti kita yang di atas. Berikanlah fatwa-fatwa yang tidak menyesatkan di tengah-tengah umat, karena ini tanggungannya sehingga di negeri akhirat apa yang kita sampaikan itu semua hal luput dari pandangan Allah, tetap akan dimintakan pertanggungjawaban. Karena ada oleh Allah, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran, pandangan, dan apa yang terlintas di dalam hati kamu, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sehingga mandung katanya mimdua. Makanya persiapkanlah di akhir pertanyaan-pertanyaan tersebut. Iya, dan juga Allah mimdua monyonyong tetap, karena ketetapan dalam kehidupan. Ajaklah keluarga kita seorang suami, bimbing suami, istri dan anak-anak di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jaga mereka dari ancaman neraka. Demikian dalam Al-Qur'an, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga istri dan anakmu dari ancaman neraka. Laginya nahi Nabi ini berdua geangkat derajat urinam, walau uronyo nunggu perselisihan di rumah tangga antara istri dan suami dengan istri, fenomena yang begitu langka yang hantom tak dengar yang berusaha di dalam lewat P3K karena yang telik bermohon. Ha Allah ya Tuhan, kita sebagai netizen sebenarnya jangan cepat-cepat menyimpulkan persoalan kehidupan orang. Inilah harapan kita. Untuk apa dulu? Kita kok bisa mentakwil kehidupan si A, si B, mononya mono. Kita ambil kesimpulan, coba memberi komentar. Kalau iya, kalau tidak, ya kan dosa tok lu. Oh, pula kau yang nak kau bangaya, hantai rupeng, bandai rupeng, berburu mau icit segala. Apa iya? Yang lu hari itu mikir dulu. Sidro suami ini kan perken rumor ya, yang kita dengar. Itu kan belum ada kepastian. Mudah-mudahan seorang suami lewat P3K istri promo, berita yang beredar demikian ya. Tapi kok bisa viral se-Indonesia? Hanya itu demikian dulu. Se-Indonesia viral karena seorang lelaki lewat P3K istrinya lalu diceraikan, ditelantarkan. Yang borosa susurtul mompluh lo urinang yang patah lako badina syariat han viral. Maka sebab urinang menggila tak uragam yang ada upu, tapi bak uragam tak viral memang hebat urinang, hebat. Hanya itu saja urinang. Tapi walau demikian, gue berkali Nabi urinang hang bida ya. Hang bida mamanya nasalah tempuh nasihati. Lahir Nabi ke angkat derajat urinang, tugasnya dijaga urinang yang juga. Tete ingat Nabi gimana? Kenapa memang diprioritaskan oleh Allah? Betulnya itu pada Rasulullah contoh tauladan yang baik. Karena hanya yang kurang Pak Nabi dari sisi pemerintahan, beliau menjadi kepala pemerintahan yang berhasil dalam ranah keagamaan. Olehnya dari segi kepala keluarga, beliau pun berhasil mendidik anak dan istri, bahkan cucu menantunya berhasil dididik. Di mana saja di berbagai lini dalam kehidupan Rasulullah lah panutan. Urusi don lu pegali Nabi menyona masalah dalam rumah tangga hang lebih pokok urinang yang ero tenang dan urinang tenang hang lebih pokok lu tanya mbak dan jauh menjujur menyopur rumah tanya sakit euro 2 euro euro oh ne ba ne kubu hipan lah kau nya urinang dia dengar kadang lah koron yang berani kena pegang ilmu hampir je tu lain orang ini tanda monyo sakit perumah kedanya si euro 2 euro euro kau dapat
rumah sakit menyakit kat 3 minggu ho dah pak ho kiban dapat belayang menyong lindang wujud dia dah bajut menyong dia dah puang belakang aku dah baik kita budaya dan ayam ho na menyong lindang kat 3 minggu sakit ho dah pak yang putih na lindang menunggu tak bukan mati tu Urindang punya sakit neurolog di babak klinik rumah sakit periksa itu perhatian kita berikan. Malam veterinary tidak kurang sehat banyak nyono negusuk batala urindang ngaiten kasih sayang nucum batala dengan kasih sayang. Dua. Ini kan sekedar apa kan teori atau cara lu kan. Drone urindang, nak merasa senang nanti lu pegang ya. Senang sama anda dumai lagi biasa dapat nak. Monyong sakit ke 3 minggu, monyong sakit ke 3 minggu, nyan beli ban mau sakit, beli ban mau sakit. Hoda pak. Lupa pak toko meng. Nya. Nikem juga raya-raya pak nampung bahasa. Pembahasa na po ko bagay do may sakit ka 3 minggu ko may bado ko mo ko may kaya daw mo ano ka may bata yung may bado ko mo beta ji urin na ga bangga 3 minggu sakit dito yung buhan yung buwan ji yung bulan mo yung atehan ka 3 minggu ka sakit na lumohan na to ano mina na to ilo maguna na dirada lungan pa yung buwan yang dah pedih dengan Honda tu necok jarum impun ni dia dah berdua tu nan mai ke joko mu nak pedang itu biru menang dia tahu buat Ramadan-Ramadannya madu hana pakai le tu sehat juri na tak ke lamba urin yang Cina utang yang galak dah ilmu yang mandung galak ilmu yang mandung galak ilmu dona jadi kau menang dah buka urin ni jaga ya tugas kita ya ditanggung jauh tengah di akhirat. Jak baru mogok bisa lem padunggo tunggu lege contoh Assalamualaikum dengar ni Nabi ni yang berantai dulu ke tanya dengar ni mana tu suruh Assalamualaikum ana di tu Assalamualaikum ana di ngampuni ya ngoda punya ya wow nyadap ladung jak baru mogok tentang ke moyah ni ya. Hei, diam. Udah awak moyah apa ini? Dia kamu dong kamu ini. Pernah ulang mana aja. Pernah yang ke grup mana mogok. Aja ni gunanya. Makanya kita wanita urin yang tunggunya pakai ada jaga. Pulang murunya ulang jak baru mogok dulu. Kita nyurin maaf itu dong kadang promo dulu ya maaf ada negeri kayak gini karena promo boleh lah là đồng thế đó nó ada nih naurino buno bak le pajokan duri kan na kamera buno ijo ro udah mau yang ada kupu na kupu ke ni yang terbayang dikirim belum na jauh kamera mana kan itu aku kayak ubah aja rugi rupanya waya penasaran karena kan di bayi ini putih makanya siap-siap juga kamera itu mau biasa mudah mau yang assalamualaikum mau kamera ke kayak nyanyi kameranya kita yang kebangun nih hijau gue ini hijau buno ada tuh bukan tapi kan baru mau yang dari luar mau itu bukanya yang ku putihnya hijau gue ya tapi anak ukur lah memang gak resiko kan maka yang boleh guna buah ya yang di dalam ruang tamu dalam rumah uronyo karena urung menjamai hana 5 ada kuat ilo dongin istri ya perumolun kadang-kadang namanya urinang sumakun kan pakaian agak sedikit terbuka suum kan karena suum anak pakai itu boleh kadang-kadang butuh tak menang tadi lu terje lu nunggu dia perumolun mono nya promogok dibantah kalian mau nyoigo ija baru mulu tente dari jiwa assalamualaikum kada depur ko menyokan rumah tungku kibai temong lu kan nanti nggak lo karena kita nyomo pulang kamgaran-garan hanam de depur bini yo karena udah dalam urung assalamualaikum itu apa kata
cukup bahayanya, adab yang dijaga. Ladung nantinya maaf ya ibu-ibu ya, yang dipakai jilbab, guyuk tuh yang bahaya baurin yang ada pak, yang bahaya. Nya karena drone kan Banda Aceh, munggah Banda Aceh, nama kota megah, jadi tolong dijaga. Efeknya dalam rumah tangganya cukup bahaya. Jilbab dipakai yang bahaya baurin yang 20 ya. Yang maaf 20 paling bahaya baurin yang makanya di YouTube. Yang pertama ladang ganjang. Ini ada tuh ladang ganjang. Yang kedua apa bu? Nyoy dapur nasa. Makanya dalam Islam ada istilah kan jilbab syar'i. Kepa jilbab syar'i yang kekeh syar'i itu maaf tutup reka di raya likut pun tutup, dua perkaranya tutup dulu. Yang bahaya tak umi. Ini umi contoh kecil ya. Kalian kan biasanya kalau pagi ada baje jemuran kan, put di depan rumah atau di belakang. Nah ada apa nih? Nah ada pakaian. Yang hana pakai jilbab umpamanya, atau baju yang nampak lengan. Ini kan bagian aurat kan. Nutubit di pakaian. Watena ada mono. Gelewat urang tidak. Kaitan hubungan apa silsilahnya tidak kena kepada keluarga. Artinya bukan mahram lah. Kon mahram. Gekalan satu sisi bagian bak tubuh dan. Oh tunggu. Oh tunggu nyo takunya. Ini kan bagian yang wajib ketuk. Wajib ketuknya untuk aurat. Satu sisinya bantaboh rumah hang getung ibadat ya Allah. Bantaboh rumah. Yang kemudahan pada jaga. Jadi waktu ibadat susah jaga yang hecan. Ibadat memang berat dulu. Kami dah ilmu mengasal ibadat. Waktu ibadat sungguh-sungguh kami bakta jaga baik gugurnya yang lebih berat headlow. Perleta ya. Yang pertama dari kita kepala keluarga, yang kedua dari ibu, ketiga kalian berdua wajib apa yang diamanahkan oleh Allah itulah anaknya untuk berdua. Dalam agama nomor dua ini diwajibkan kepada dua orang tuanya untuk mengajarkan akan ilmu pengetahuan agama. Pertama bergelar perkara ilmu tauhid. Kedua ilmu fikih, ketiga ilmu tasawuf, seterusnya ada bawa ilmu mantik, bayan, ma'ani dan lain sebagainya. Hanya kalian surah yang penting kan ilmu ketauhidan yang menyebut dengan fardhu ain itu diwajibkan yang mengajarkannya orang tua. Cuma karena orang tuanya punya keterbatasan ilmu, maka dia jawab ya jawab balik ya jawab melantang tunan pengajian ya jawab itu tanggung jawab. Cuma perbedaan loh. Semakin berjalannya hari, waktu, minggu, bulan, tahun terus bergeser dulu, ini semua ada perbedaan dan perlu kita perhatikan bersama bahwa program-program kafe itu yang temong dalam aturan-aturan pemerintah yang komando mencintai dulu yang hanya tetap kita tolak di Aceh dulu. Walaupun bahwa dari pemerintah pusat Indonesia kan memang statusnya mau hukumai gede, tapi bukan berarti peraturan-peraturan kafinan wajib ikut liganya ini. Contoh ada satu undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah pusat yang diberlakukan di Aceh, artinya secara tidak langsung kita membenarkan merusak dengan sengaja akhlak dan moral anak-anak Aceh. Karena ketika kita menempuh jalur agama sebagaimana yang diperintahkan dalam agama, ketika kita praktek terbentur dengan undang-undang yang bicara kafe ya. Undang-undang perlindungan anak itu hana perlu sebenarnya salah, aturan mainnya salah. Yang undang-undang perlindungan anak pakuta yang badalnya bahkan hana undang-undang perlindungan ayah hana undang-undang perlindungan ibu kepunyaan anak dulu karena anaknya mudah dana uit ke kanan dana uit ke kiri ini mudah masih kosong yang dipaso dulu ipaso gerd anaknya akan gerd ipaso kana gerd anaknya tetap kana gerd tanyo dana paso gerd tetaplah harus ada kekerasan walaupun kerasnya itu juga ada dibatasi dalam agama umur 5 tahun dalam agama biyu ajarkan anak tentang ibadah salat umur 6 tahun berkai kubur umur 7 tahun anak kubur biyu po itu perintah agama giyu po cuma ada batasan-batasan 4 tapo
kira-kira tunggu daerah Pa Cupingan menyatapo hino baik yang berkenaan dengan tulang atau tempat-tempat yang rawan perkecacat yang lebih lama biupo siblah ton umum anak golong itin semaya biupo kadar itibit darah yang nemu pemahara ya biupo kadar itibit darah bukan sampai itibit darah kadar berarti menyono kerenyo kadar itibit darah setel uyam jeprak artinya benar ketegasan benar-benar kenapa karena investasi akhirat yang sebenarnya tempat kembali kita di akhirat nanti itu harus ada investasi apa itu nyompat deposito dan yang deposito akhirat itulah anak karena ube yang kalau pelajari dan ube yang kalau tumeng saya pun bukan ahli ilmu ube no kalau menari ilmu cilon ayah cilon pelajari mutu membab ada anak yang keluar dari surga dia menjemput orang tuanya dalam neraka itu ada apa anak disenang-senang dalam surga tiba-tiba gue dengar oleh Allah anaknya dalam surga dengan duduk dia bersukaria kan itu ngode ya Allah keluarkan kami dalam neraka ya Allah sungguh kami telah berlaku maksiat dan zalim kepadamu di dunia dan suaranya alunannya didengar oleh Allah Pak Anil maka anaknya pun mengenali ini suara ayahku nyok suyah dong nyok hanya kau denguri ini suara ayahku icubit dari itu kita yang malaikat Ridwan anakku mau ke mana malaikat izinkan saya keluar kenapa nak Kon, apakah tidak ada kesenangan bagimu? Kon yang tidak ada artinya kesenangan pada diriku ketika ayahku menderita dalam penyiksaan di neraka. Bukan malaikat Ridwan, anak don, saya tidak membenarkan karena ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah mungkin ayahmu banyak dalam maksiat menanggung segala dosa bagi istri dan anaknya maka dia yang menanggung siksa saya tidak ingin mendapatkan kebahagiaan di dalam surga ini ketika ayah saya merasakan penderitaan di dalam neraka maka malaikat Ridwan mengadu kepada Allah ya Allah kibat dia berkata ya Allah pilih hanya mimpuannya iblung ini putih di lembah neraka di tepian neraka ayah hidup ayahnya dia mengeluarkan air mata dimohon kepada Allah ya Allah kalau memang sudah ketentuanmu saya sebagai anak mendapat nikmat dalam surga sementara dua orang tua saya di lembah neraka izinkan gantikan posisi karena pada dasarnya saya dibesarkan dan dilahirkan oleh orang tua saya hanya saja orang tua saya saja yang larut dalam mendidik saya ya Allah neganto nebuduk lo lang neraka ni coyah lo dan nebuduk kali nebukali Allah segala bentuk kebesaranku dan kasih sayangku yang memenuh cinta anak kepada orang tuanya malaikat malik tabania peduli dia ni iklan maya ya Allah ibuku juga ya Allah mak ni tebit tamam dalam surga yang baik kebu Allah yang bahasa dulu nanti nak bahasa mana nak bagi dia kira anak yang ada tu membak tu tetapi yang perlu kita sadari golong tu membak gebentubin ayah dalam surga dia cok anak dalam neraka yang anda dengar semua kita kan berharap ketika jadi ngomong ya Allah jadilah anakku nanti yang menjemputku dalam neraka mantung orang tua berasumsi demikian kan tanyakan pada diri kita apa yang sudah kita tanamkan pada tubuh anak kita hari ini dalam kehidupan ini putra yang kali terpasau dulu yang bisa dia nanti menjadi anak yang soleh anak yang siang dan malam selalu mendoakan dua orang tuanya kelak di akhirat juga dia dapat menolong kedua orang tuanya dari dalam neraka jur pindah nyoronyo udah sedikit makanya yang ke deposito itu bukan uang bukan sesuatu yang kita simpan untuk hari depan tapi ingatlah hari depan kita, masa depan kita yang kekal abad dan abadi itulah negeri akhirat. Maka pada malam ini sedikit kita himbau agar menjadi bahan renungan untuk kita bersama. Jagalah anak istri kita daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,
Kita ingat kau anak lun mono ya Allah. Lun anak buat you badaya haitim jarang. Lu baca dengan ia lun doakan lun. Ingat-ingatlah. Manusia akan mengarah sebagaimana apa yang dia makan. Jangan ingat kalimat. Lu ulang. Gendanya manusia, baik ayah, ibu atau anak yang sedang kita didik hari ini, apa makanan apa yang kita berikan, dia akan mengikuti arah makanannya. Mufum kira-kira tak baca lang pun. Lun bedaan ibadat, makanan jangan diberikan yang haram. Sesuatu yang haram jangan pernah tersentuh di lidah anak. Nyok efek anak batat dengan makanan haram. Ingat, kita sebagai istri ya, kalian itu sebagai anggota dewan dalam rumah tangga. Grona sebagai anggota dewan legislatif yang senantiasa mengontrol kinerja eksekutif pimpinan kalian itu para suami. Maka dia lakoi buah peng, lakoi buah makanan. Kalian tanya, inilah sebagaimana ada berani contoh bagi keluarga Nabi. Ketika Sayyidina Ali karamallahu wajhah buah rumah tu, apakah beliau bawa uang ataupun bawa makanan? Fatimah bak pintu katanya. Suami Lihat menunggu bantu go, na unta go yang lihat agak liar itu saya bantu diberikan upah jelas. Makanan ini dibeli dari mana? Katanya, kenapa? Inilah asal muasal rusaknya rumah tangga daripada sesuatu yang dilarang, sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nyoka berkekalan dalam rumah tangga, umi, ayah. Yo ke puncak keributan dan kerusakan, kehancuran dalam rumah tangga. Menyodatin prediksi ya atas kesadaran kita bersama. Persoalan paling raya dalam kehidupan yang pertama cok peng-beng dulu. Makanya yang haram kan, kita berbicara masalah haram kan, kacok peng-bengnya itu adalah sumber masalah terbesar dalam rumah tangga. Cepat atau lambat, sedikit demi sedikit persoalan akan tumbuh. Sabok karu dalam rumah, hanten dram, anak sakit, golong boleh anak sakit, mak golong boleh mak tanya sakit rumah. Cik menan bertubi-tubi karena Allah tidak senang melihat pada satu tempat satu keluarga itu berkekalan daripada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pecok peng-beng, cok peng koperasi, nyan bekna dum dua. Mandungku kamu sangat membutuhkan, gekira membutuhkan darurah dalam agama ketika berkaitan dengan hilangnya nyawa. Nyandangnya baru yang halal, yang haram jika halal itim dulu. Yang haram jika halal. Ketika apa? Ketika kita berhadapan dengan darurah. Otna kadar darurah. Apabila tidak ada apa yang dikonsumsi, maka kita akan mati. Contoh dulu, ditawan, diancam bunuh. Banyak keringanan dalam Islam bisa kita tempuh. Tidak serta merta, lu gak perlu baca ju beng-beng kon menang. Yang haram tetap. Maka untuk membersihkan diri dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyobrat. Untuk tak pergi nyobrat. Makanya dalam agama, dalam hadis-hadis Nabi boleh dicek. Dia berkali Nabi apa? Satu titik makanan pernah dirasa oleh lidah. Makanan apa? Makanan haram dulu. Itu merasa lidahnya dulu. Kak, hojak makanan takut. Sigo 40 hari 40 malam doa kita tidak diterima oleh Allah. Nauzubillah. Ya, yang bahaya. Ulun dugo telung doa begutung oleh Allah, hindari dari makan makanan yang haram. Syubhat saja kita hindari, yang haram apalagi. Jaga dulu. Tetap ada kemuliaan dan keberkahan apa yang kita keluarkan, apa yang kita sampaikan. Tak pegang ane, ane. Kenapa? Dia sinkron. Lidah yang suci tidak pernah tersentuh haram. Tubuh anak kita tidak pernah kita berikan makanan haram. Kenapa anak ketika kita perintahkan, tolong ayah ibu doa. Kenapa sinkron dulu? Ibarat remote, bola pemancar depannya masih aktif. Dan gede pun nak bola pemancar ketika ditekan sinkron. Nyomono ke ibarat lagi bateri yang mentang aktif tekan remote anak kendala. Asalkan kurang kamu geratan, inilah diibaratkan dengan dosa yang dalam tubuh. Bapak ibu hadirin yang berbahagia, belum ingat ayah
Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu adalah termasuk salah seorang ulama madhab mujtahid mutlak. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Imam Hambali masa kekhalifahan beliau pernah melewati satu kampung satu kampung gepiuh siat bak bawah kedai tunggu karena diharapkan untuk berhenti. Wahai Imam besar, berhentilah. Siat dengan kamu ini. Gede Imam Ahmad tengok gepiuhnya gegadan di lori yang jandar dari kejauhan. Nyo sang ulama besar Imam Ahmad yang utama gejak inang jandanya tunggu. Assalamualaikum Imam. Pastilah pengawal-pengawal beliau kan, ibu-ibu bedek kena bu bedek gede Imam Ahmad. Jangan hentikan dia. Ada apa? Ibu ada apa bu? Adakah Imam Ahmad bin Hambal? Ya. Alhamdulillah ya Allah. Gejak urinangan. Gede yang Imam Ahmad. Ada apa bu? Lum perlu tangan ren. Perlunya apa? Bu perlu ngelut. Bu perlu tanya. Bu perlu curhat. Yang ingat bahasa ya, ingat bahasa. Gede Imam Ahmad. Perlen untuk manyang hukum atau mau curhat gejawab leurinamnya umi. Maafkan saya Imam, tempat curhat saya bukan pada manusia, tempat curhat saya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nyanto yang dengar terjauh gawannya gaurinam sembarangannya ke Imam Ahmad. Lalu ibu ada perlu apa dengan saya? Saya ingin bertanya yang menyangkut dengan fatwa hukum. Ya silakan ibu, silakan. Mono Imam malam baru na rombongan gubernur ilewat nyampak di jalan belahanan tu marumolo nyampak belahano ya, nyampak rombongan ke dalam lon but irmo lon cop ija tenun nak kalau bahasa kita tenun kain kan, tapi lon kerjakan wate malam negeri ya, itu pun kalau ada cahaya bulan. Gedanya oleh Imam Ahmad, apa ibu tidak punya listrik? Tidak, saya tidak ada uang untuk membeli listrik. Yang kata listrik anak kamu urung getin, saya seorang janda, saya menghidupi 4 anak yatim di rumah saya. Lu urung getin, tapi lu manfaatkan ketika bulan pengeh nah cahaya kamu alunaga saya manfaatkan untuk bertenun. Lalu siang urut kerja tidak. Di waktu siang saya sempatkan untuk membantu tetangga-tetangga saya, untuk saya peroleh sedikit upah saya untuk menghidupi yaitu keluarga anak-anak saya. Imam Ahmad luar biasa kakaknya. Jadi yang ingin ditanyakan apa? Malam baru tiba-tiba rombongan gubernur lewat, gepiyuhinan bermalam. Mereka tidak ingin melanjutkan perjalanan, gepiyuhinan gubuka tenda. Karena gubuka tenda le pengawal dipasanglah lampu-lampu sehingga terangnya cahayanya itu terpancar kemari. Saya memanfaatkan pancarannya, lun manfaatkan untuk saya bisa menenun kembali kain tersebut. Maka lun buka pintu, cahaya daripada tenda gubernur kita mau mbak rumah lun. Maka saya pun mengambil kesempatan, yaitu manfaat daripada cahaya lampunya. Hasil dari menenun saya baru lo yang kublol 3 lembar, tapi saya ragu untuk memakan hasilnya. Saya ingin menanyakan fatwa kepadamu wahai Imam, pernah halia ijanyan ku pajopek karena lu hotel lu tenun pakai cahaya lampu negara yang negara mi negara urang jauh ke harung tedang nafah Imam Ahmad bin Hambal. Luar biasa drone ibu menyangkut dengan fatwa hukum. Gebukannya Imam Ahmad halal, demi Allah itu halal, karena engkau tidak sengaja mencuri milik negara. Ini engkau memanfaatkan tu. Tak manfaatkan beda. Gop tinggal dipakai, cahayanya dipakai kan sengaja secara langsung kita mencuri, artinya kita halal memakannya. Orang silun. Oh tidak dengar kisahnya kita terbayang hinobak kita nyuruh. Makanya yang kon milik kita nyuruh, walaupun kita bekerja di sektor pemerintahan, mobil-mobil dinas yang kita pakai hari ini dulu, ketika untuk kepentingan keluarga, ketahuilah itu haram.
Namo dina hibingan plat merah, ganto plat hitam, me anak promo tempat rekreasi haram. Membiasakan anak dalam perahu neraka yang kenyang nombor dua. Ijuk fasilitas negara tak pakai untuk kepentingan keluarga haram. Dari kita masih ada, kita masih sehat, kita sudah ajarkan, kita sudah wariskan kepada anak kita, membiasakan mereka hidup dengan harta haram, memakan daripada makanan haram. Nyo lagi nyo tipe keluarga lampunya akan kena ancaman neraka. Inilah pelajaran. Makanya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tidak Imam Imam Ahmad bin Hanbal ngedayang Mbak Urinang nyangka. Saya minta maaf, kalau boleh saya tahu siapa anda sebenarnya. Gepegak le kakak oleh jandanya, Imam, saya adik daripada Bashar Al-Hafi. Mentamah terkejut loh Imam Ahmad, engkaukah adik kandung daripada Bashar Al-Hafi? Siapa Bashar Al-Hafi? Pernah menjabat sebagai gubernur di bawah kekhalifahan Imam Ahmad bin Hanbal. Seorang gubernur yang tidak memanfaatkan harta negara untuk kepentingan keluarganya. Inilah yang membuat harum nama beliau. Maka wajar Imam Ahmad bin Hanbal, ini Imam Ahmad sungguh luar biasa. Semoga amal kebaikan beliau diterima oleh Allah. Katripkan meninggal cukup adik. Adodro sendiri tunggu dalam keadaan miskin, rumah mendek berlubang, padahal adik seorang gubernur. Nyoke yang boleh tidak pegang orangnya. Kita menduduki sebagai pemimpin, jangan kita manfaatkan milik negara untuk kepentingan keluarga. Nyo haram kita wariskan kepada mereka. Akankah mereka nantinya menemukan titik terang dalam kehidupan? Jauh tunggu. Kita tidak bisa mengklaim bahwa nyohana mungkin tidak, tapi jauh. Seolah-olah memang sudah terbiasa dengan perkara-perkara yang haram. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam rumah tangga maka pekenane wadai aju bak tempat ber tajuk ada tempat ber tajuk ngane tetangga tanya tapi kirim pen kirim ber kirim makanan jo putih bak udayah nunggu iwo 3 2 ngane tetangga anak tetangga kaji daimum kaji ikan kita tidak anak yang siapa anak tolonglah Bapak Ibu ya, kita tidak menuduh, tapi ini untuk kesadaran kita bersama. Karena harapan kita keberhasilan anak nantinya menjadi kebahagiaan kita di masa tua. Tetanggalan anak kita berhasil, baik dia menjadi seorang mubaligh, penceramah, atau menjadi imam, atau menjadi pimpinan dayah. Inilah kebahagiaan kita orang tua. Anak kita sudah diberikan kebahagiaan oleh Allah, mendapatkan kesuksesan dalam jalur agama. Kita orang tua yang bahagia. Maka dari awal kasih mereka makanan yang halal. Ayah, maaf. Ketika tanya galak menjudi, maaf. Ketika galak tak main slot, ini kan sedang umum-umumnya kan. Walaupun ini beralih awak pemerintah susah sekali memberantas judi online. Kan susah nunggu. Tapi awaknya ni nampu ni madung. Nyo, utang uju katanya nunggu. Nyo permainan awaknya. Nanti ingat masa Soeharto yang ada bulan Soeharto loh. Mana ada nang Soeharto lain ni? Ada naik ini Soeharto dia juga kau kadang kau puduk balik di dia kan dia jumpa dia juga gelo. Yang mata Soeharto ada satu tengku trik Soeharto Rp1,000. Rp1,000 lagi kita main undian dengan Rp1,000 nanti bisa menang 1 miliar. Mungkin kalian nggak ingat aku. Hantingan karena ada ni kan Tuhan ada dengan loan kan, lo kan yang berosa. Cuman hantingan atranya Rp1,000 bisa memenangkan 1 miliar. Padahal Rp1,000 ibu ya, berah je tak boleh hinan. Ungkut je tak boleh yang Rp1,000. Yang kedua mahal Rp1,000 yang jaman. Tapi kok hai fikir ke berah, hai fikir ke ungkut Rp1,000 tak boleh nilai kadang nanti kena 1 miliar sebuah rumah. Yang kadang ke main Soeharto zaman dulu. Ditna rubah keluarga orang seluruh Indonesia kali Rp1,000 padumpeng yang cara Soeharto dulu. Tapi ada orang-orang Soeharto dulu dia Aceh letak jatah di ipoh orang bila ibu gado, fikir aku betul. Bentuk ada yang lompat ipoh sekolah ni baru mau habiba yang nyanyi karena yang biar macam masalah go dah le ipoh orang masa dom zaman gaji presiden ibu kau tu menjadi pinang nah tu menjadi Aceh bukan menjadi Pancasila yang tahu kata ada ya walaupun ikan penggi kan tapi nak kebaikan yang boleh buka menyai biru maka mau jadi tunggu itu menjadi Pancasila yang bukan ada Soeharto bukan ikannya yang lu mau pegang nyo dan nyo yang tak main judi tak main slot
kemain yaitu bukan jalur-jalur haram lah. Kan kita punya penghasilan. Perumahan itu banyak. Yang kerap terjadi di tengah keluarga ya. Kerap terjadi. Hasil dinyangkat. Umpamanya kita baru menikah, tinggal baru mau tuan atau baru mau dro kan. Pada napeng kan dah boleh kita tersebut. Nah, nyopeng hadum yo. Ini asalnya dari mana itu terserah. Judi lah yang judi, pokoknya judi lah uang haram lah. Peng tabu, tak coba tak boleh. Karena dia doa support dan tak boleh sayang kan. Apakah anak, istri, mak tanyo kadang keluarga tak boleh lah boleh tanyo kan. Ketika wadah tak bolehnya, baik nemina nedu. Tak kena mak tanyo mak, ni payo boleh mak. Ori nang lo payo boleh aneh mak payo. Yang wadah tengok berbaju boleh yang nekalan babah tengku. Nama darah hati ni. Berat, memang dalam pandangan kasat mata ya, tak kadang betul yang kuih. Tetapi dalam pandangan Allah, ampun neraka dengan Nabi Gemar tu, ampun neraka dengan dari baju inang tu. Apakah kita tidak ingat mendarah gampah dalam tubuh hurunnya ampun nerakanya? Nyomuno bakti seorang anak ke orang tua demikian. Nyodukno tanggung jawab seorang suami kepada istrinya, tanggung jawab kepada anaknya. Dia bawa pulang api neraka, ya mah nyomuno. Denging bapak-bapak. Bersadar, ya Allah, lo kalau lupa pun mereka, lo yang abah keluarga lo. Sadarlah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Karena awal kehancuran kehidupan kita, apakah berkaitan dengan orang tua, istri atau anak, itu mesti ada. Kata boh, dari ibu, para istri saya mohon maaf, danyo kita baru melahirkan umpamanya kan. Kita tahu profesi suami kita menjemput yang halil getim, yang judi getim, tak apa ya. Tapi dia goblok susu mi, goblok makanan dan sebagainya. Ini kan ada fisiknya ya, fisiknya. Kalian tak mau menjaga, hanya jaga fisik dari makanannya, dia tak tapi hanya jaga. Alah, tak memang menang bro, ini ada pejuju yang ditanggung gagaknya. Dan kalau ni, dia terus ada imbas. Memang but lako, tanggung jawab lako, yang mendosa lako. Tapi imbas dari makanan haram, lejok makanan ada baju buah mie, kursi malam baju. Buah lontong ni apa namanya itu buah lontong sate lontong yang beri kamu tu beri yang akhirnya juga beri baju. Orang yang buah makanan mengap-mengap di cubang belobol langsat, belobol rambut, urinam baju. Dia istrinya sedang menyusui. Yang perhatikan. Yang kan halu thai. Yang ibu dia binti maaf. Dia dia yang menong. Perhatikan di kedua bola mata anak kita ibu, yang lo guna belah. Kita memang tidak sadar, tapi anak tahu. Itu apa dia? Tetapi dia nenging ada mata, ada mayang ada mata. Anak dua bola matanya itu sedang memandang dua bola mata dari ibunya. Seolah dia berkata, "Ma, sampai ada nabi susu dari neraka keluar ma, ikhnya mintua Kenapa kita tidak pernah sadar dalam halnya? Dari mana anda kata biasakan memberi makanan yang haram, maka wateraya benda melupa. Dia selalu ingat kepada kita untuk mendoakan keselamatan kita. Kenapa? Karena dirinya sendiri belum tentu terselamatkan dengan ancaman neraka. Na'udzubillah. Inilah awal dulu. Makanya jaga baik-baik. Kita tidak ada yang ingin istri kita masuk neraka, orang tua kita ada mau neraka. Hana orang yang tengok. Tetapi kita salah dalam mendidik mereka daripada jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Setetes makanan haram yang masuk dalam tubuh, pernah berkata Nabi, kullul lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Tiap daging yang tumbuh pada tubuhmu itu dari jenis yang haram, fannaru aula bih, maka neraka yang lebih layak bagi tubuhnya. Nauzubillah. Urun silun. Berbicara tentang berbuat dosa, tidak ada orang yang tidak berdosa di atas muka bumi kecuali Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Semua kita adalah makhluk berdosa. Lun malamnya Allah memberikan kepercayaan kepada saya, diundang oleh masyarakat Alunaga Banda Aceh untuk memberikan tausiah. Apakah bak dipikir seorang tengku tidak berdosa? Lun malamnya tengok pidato, tidak merasa saya tidak mengajari kalian Bapak Ibu.
Hana merasa dalam hatinya lun tengok beragama kedua tentang lun kalau lebih ilmu naudzubillah. Lun pun hana kurang dosa dalam pandangan Allah umi. Makanya semua kita mesti sadar. Bubuh-bubuh sadar tanya bahwa tanya manungna dosa dengan Allah cepat atau lambat kita akan kembali kepada Allah. Tanyakan sebelum kita kembali kepada Allah, pernahkah kita bertobat daripada dosa yang pernah kita kerjakan? Itulah kesadaran yang hakiki. Karena manusia semuanya berdosa kecuali Nabi dan Rasul. Nabi yang mengatakan, "Nebegale Nabi kullu ibni Adam khata'un." Setiap anak keturunan Adam itu berdosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik mereka yang pernah melakukan dosa segera sadar dan kembali bertobat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini karena berapa besar nikmat, berapa besar rahmat, pengampunan Allah itu berapa besar. Sampai-sampai Allah gubuk bab taubat dalam Al-Qur'an. Ada surat At-Taubah. Apa maknanya? Menurut analisa kita lebih kurang seolah Allah berkata, "Hai hamba-hambaku, sejauh manapun engkau melangkah dalam kemaksiatan, sebesar apapun dosa yang pernah engkau kerjakan, ketika ingin kembali kepadaku bertaubat, wahai hamba lu, tubnan raya rahmat Allah." Tapi kenapa kita semakin hari semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala? Tanyakan pada diri pribadi kita. Iblis sampai malamnya mendangi sujud kepada Allah, sementara kita kenapa kita harus lari dan menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala? Iblis mentang sujud kepada Allah, getanya kenapa tidak mau sujud kepada Allah? Ada salah apa hati kita dengan Allah? Tanyakan kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ketika tiba-tiba ajal datang menjemput kita kembali kepada Allah, berpegang Allah, innahu mayyati rabbahu mujriman fa innalahu jahannam. Allah hanggetung tanya, tahu bahwa Allah dalam keadaan berdosa. Tahu dah hadapan Allah tapi keadaan berdosa, fa innalahu jahannam. Tempat membersihkan dosa itulah neraka jahanam. Ilun baik neraka sekarang, mumpung masih diberikan kesempatan, ada kesehatan, ada peluang, marilah sama-sama kita menuju kepada pintu taubat. Ingat Umi, taubat didasari dengan 3 syarat. Yang pertama kembali, yang kedua menyesali, yang ketiga berniat dan berjanji tidak mengulangi. 3 syarat taubat. Kita nyokana apa pintu taubat urang silun. Mudah-mudahan kalaupun kita tiba ajal kita, itulah di pintu taubat atau setelah kita bertaubat, agar kemuliaan itu kita dapati untuk kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oh ide nunggu. Ibadah dulu nunggu. Bak rumah kau sebar banyak. Kau pegang hai. Ika sebenarnya kita boleh udip gini orang. Menyokah orang kaya mungkin kami long bak kos mungkin. Ana rumah kah? Ana tunggu ke nanti kui. Manya mata. Betul kok ke kunyang dah. Ke tinggal aku juga meramah ro kunyang. Munya aku tu putih pun kan hangku ja. Aku fikir hai kat senang kadang-kadang kita tadi baji ni, bi peluang-peluang bisnis aku fikir kan. Rupanya kan pertama nyonya guna cerita kelebihan Aceh bacu dia supaya kita sadar. Hayu lah Aceh tu. Hayu tak nyoh ada dua dror takat. Terus buat tempat kosnya tu. Pertama lu dalam karena kan munan panjang. Ini ada ruang tamu tu. Udah. Ikan lengon lun. Tengku tanya gambar tanya paling ujung ni. Kau pegang mesti kata mong kakak lah baik ke tido. Tabak awaknya hino maaf ya maaf kita tidak menyinggung suku. Kan tak hina suku kau tidak nauzubillah. Hino na Jawa na Batak tengku pelom Mandeling. Yang depa-depa pakai catu yang berjalan pada ni. Bajeh ni pakai. Tengok main domino dengan main kartu nak ipek lek droi dia TJ ipek ngon tio belano pokoknya main lah nak ipep. Yo bang guna temang ku awak yang ku keun bangun hai. Mesti tempat-tempat lain ana bebek nyo. Nyo jo okey ku jaga no. Tunggu tenang dah orang gak dakai kem yo gak kai ana tatu buka. Nyo tatu ke yo ku. Temang yu ku di bau ujung ni jo tunggu ilung ku mencabu le tat. Ku pegang betip jaga kita ikah kami cabu deka okey ke kubu ino. Ku ngeri ku memang bertatu badan tu ya le. Urung bebe raya. Temong juga kan. Ngolong ya dia mencabu nunggu. Ilun balon temong nunggu. Namanya kita kan masuk tempat orang kan adab nomor 1.
Kutugur ke pagal kutugur bang we ke mai tu. Ya ke pun kalah apa ke temang you. Bang anak mi tahu pi. Tinga ke pun kata lah ke. Tamong you dalam kampanye nunggu udu dalam ayah aku tu. Kunci pintu-pintu dalam tengah aku nya pisian ke Melayu. Pangeri-ngeri yang kupu kuno ibake, aku tupu kuno mati ke aku jaga kuno yang tiroku. Kira-kira kata tengah 12, ngon bunuh anak kita lagi. Elok aku melepah dia kah? Kuno tubi ke yo kuno koi mamuh lewayan. Iban cara. Ku duduk ingat. Alah tanya urang Aceh puya dia. Gop yo katanya Aceh. Tubi you. Longdong awak dengan memete nak. Udang mana? Nonton. Aku tegur le tunggu. Mesti tanya ngewaknya. Kenapa enggak tegur siapa? Ini kita enggak ada tegur. Tadi udah saya tegur, kenapa saya tidak di apa? Tadi kan enggak dipeduli. Udah enggak ada lagi kalimat yang kedua aku pegang. Rencana mana rencana? Bang Kudong nak. Izin yang. Apa lihat? Saya enggak lihat abang pegang. Saya lihat kartunya. Nah, abang lihat atas saya pegang. Duk ju saya wayan nunggu. Tak? Duk ju saya wayan. Ingin ngatulung nunggu ke ingin musuh. Dari mana kau? Ah, mata yang pun dari mana kau? Oh, dari Aceh bang. Cedong nafah ju wayan. Manta yang edon pakan tu pun cedong nafah tunggu. Kau bukan dari le cedong. Udah yang edon aku. Saya dari Aceh bang. Oh di Aceh itu ngeri ya. Ngeri apanya bang? Karena Aceh itu banyak gam. Oh iya. Ini jangan-jangan Ustadz ini juga gam ya? Oh iya saya lama di gam gue berkait. Awalnya kayak musang-musang nunggu. Gam rupanya ini gam ini. Waktu di tahun 90 itu masuk tahun 2000 ngeri kali di Aceh ya. Oh iya gue berkait. Waktu itu kan saya di hutan bersama William Nation itu ada reporter dari Amerika itu bersama mereka itu kalau orang itu udah biasa saya belah-belah perut itu udah biasa aku kayak awanyan geden mayoy latih awanyan kan kasalah minta lawan na yung hanay main kartu le nunggu kartu shot titik no yang balon berarti ngeri ya kalau Aceh dulu ya. Oh ngeri gua. Kalau saya udah biasa. Kalau lihat darah gitu, minum darah itu udah biasa aku buka. Oh ngeri juga ya Pak Ustadz ini ya. Saya nggak ngeri aku buka. Makanya kemanapun saya merantau saya belum pernah takut aku buka. Udah capek. Kalau AK-47 itu bukan satu saya pegang, dua begini saya buka. Saya sempat latihan lagi di Libya. Mio masalah mangin anak ubet kayak dia. Memang ya aneh tanya nunggu. Awaknya nunggu hidup kamu kotor geroy. Ikelingon coba tanya Pak Ustaz itu udah makan. Pak Ustaz udah makan. Pu makan ikan makan permontan. Iya minta bu, yang minta rukuk nunggu. Bener peti kan. Hai awaknya sampai bengong nunggu. Hai sampai bengong. Ikan maklum Pak Ustaz kalau udah ngantuk kan. Pak Ustaz kan capek tadi perjalanan ya istirahat aja nggak apa-apa. Jadi abang-abang ini kami udah biasa kayak ini biar kami yang jaga Pak Ustadz. Latih ke mama kan. Ya karena maya ngau Aceh. Lon ayah sampai menjelang subuh awaknya muno-muno matai jaga ke no. Yang lu kena pegahino adalah karakter getanyo Aceh tunggu menteng temakut bro. Nyo yang lu mau pegah. Hana paten si tes beji utat. Medan mentang nejak tu tapi jino men nejak Medan kan memang pakai toplat yang metal harum. Pungut tu bari pungut. Hai aku tu mikir ke. Tapi tenang ya, kita rakyat Aceh bergabung tunggu. Ya jangan mengambil kesimpulan, jangan ambil langkah sendiri jangan. Karena pemimpin kita hari ini nyan kan urung bangai. Nyan bener peti. Watelung pegahgeyo tahan sejenak. Si ada tunggu gubernur Sumatera gigit jari tunggu hanali tunggu. Memang lu pegah. Mualim jangan biarkan jika itu sosok orang Aceh nanti satu hari kita buktikan potong hubungan dengan Sumatera jino mentang tunggu hubungan bisnis Amerika dan Cina 35% kan dicabut di Sumatera maka goyang kemudian nyan mekait lom yaitu ipelen lampu iya aku tu mikir ke lampu itu mepelen ni namanya baru tiba pinyan iyo akan toplat kai main lampu lom. Tapi saya instruksikan ya kita suarakan baik dekan tepu ke PLN sayang PLN yang dia pegang
Artinya carai kerja wayan. Tapi kita agak memberikan sedikit masukan kepada PLN GM ya, General Manager PLN Aceh. Han madangan laki malah. Maksudnya ya sabarlah Pak. Pu sabar awak telat 2 bulan ya. Nak kata mai sabar. Giliran awak kah kena sabar payah, sabar payah, sabar. Kita minta doanya ya. Nanti waktu tiap bayi elektrik 3 kau menanda bukan. Ini Bapak sudah menunggak sabar payah. Tapi Bapak belum bayar, minta doanya Pak. Lagi habawanya lah tak pulang lom. Pulang baca yang galak ini. Kaya yang cukup sakit hati aku nak depan anak dia tajakkan tu PLN. Ada bayar kan? Padum belum bulannya bayar listrik Pak. 220. Kok mahal kali ini Bu? Kok mahal kali Pak? Ya ini kan Bapak bayar yang Bapak pakai aja. Nah ada tu ni ada pakai dah anak. Memang ayo tahu yang aku, bukan kerugian lah dengan hansip penglongnya. Saya biru ko, lagi nak kena urung katanya orang kote gemenehon, urung dia nak tiak kakai menanggu. Negara kena inan bawa tanya ti cok kaya. Tapi bukan defisit anggaran. Tino defisit, tino ada pengen. Nyo pajak mandung memang ada. Yang susah-susahnya bukan katanya. Nyai cok kaya tanya orang ko, bak katanya cok kaya. Tanya nak cita menehon dapat lara udeng dah. Asai tepeh udeng, hanajut udeng nunggu kan, kenang penyakitnya kan rata udeng tak begah ni. Pak yang terduk dah begah, hanajut udeng kali yang. Mamuluh yang je kebun, ubut kenang penyakit, mati minum. Punya kenang penyakit rata simpang tak pegah pengumuman. Wate panen musuh dupu kan. Yang lagi yang negara apa? Berarti contohnya. Tapi hanti pek kita bukan anti pajak nih, banyak lo ulang tiga tu. Benda sang lo instruksikan untuk bayar pajak. Tetapi ketentuan dalam Islam, kalau benar ini negara Islam, itu tidak ada yang namanya pajak nih. Hana pajak. Itu pun itu hukum dasar ya, hukum dasar hana pajak kepada orang Islam. Yang ada itu zakat. Dari hasil kekayaan orang-orang kaya dipungut zakat untuk memakmurkan dan memberi sedikit peluang kehidupan kepada si miskin. Itu aturan Islam. Man kadang dia nak jalankan orangnya hukum Yahudi, terserah. Nah pajak itu blasteng. Apa itu blasteng? Ketentuan dalam agama kepada kafe dimi, kafe yang tinggal dalam nangro Islam. Dia menghormati agama Islam, tapi dia tetap pada agamanya. Nasrani kah, Kristen kah, apa saja. Bagi mereka dikenakan pajak atau blasteng untuk bayar kepada orang Islam. Nyanto yang nak. Manggecok kiasan tunggu. Lagi baru-barunya tunggu diedit video lun dengan Abu Mudi. Ya Allah ya Tuhan. Nyan urang editnya yang mutume tunggu dalam blender tahu. Kop payah, kop sakin. Jino ya adu katanya dengan Abu Mudi. So tanya so Abu Mudi tunggu. Nyan urang si, nyan gure, nyan ulama. Dia tanya petra yang urang edit kurang ajar tu. Sengaja ipupak-pupak, ipegat benturan-benturan lagi. Nyan agak akhlak yang. Menai ke dia tunggu. Mereka kan dia nak berdebat, potra dia nak berdebat. Tapi kedua-dua dia tak ada berdebat. Tapi yang lun sampaikan bunuh adalah ketentuan. Yang menang ketentuan. Maka waktu dia nak pegang masalah pajak. Sementara hasil bumi Aceh melimpah ruah. Je tak pungut pajak dari jalur kias. Tak kias umpamanya kan. Untuk dia nak duduk jalan. Je tunggu. Dikala negara kita hana penghasilan daripada bumi. Nyo hasil bumi melimpah ruah. Tapi tetap ditekan nunggu. Nyo ilung yang hana sependapat dalam perkaranya. Tapi kalau memang mereka tidak membawa nama Islam itu terserah. Tapi kalau membawa nama Islam ini tidak ada dalam Islam. Yang lagi nyo nunggu idegan takwa kita nyo miskin, copenyo untuk juk ke pejabat-pejabat nunggu. Kenapa kita bisa mengatakan demikian? Kita bukan menuduh, tapi kecurigaan itu timbul ketika negara tidak transparan mengumumkan di mana hasil pajak yang sudah terkumpul berapa ratus triliun dan kemana anggaran itu dipergunakan. Tahun ke tahun pemerintah tidak pernah transparan dengan rakyat. Makanya kecurigaan itu timbul. Curiga kita bahwa dikemanakan uang pajak. Oh ya Allah ya Tuhan, kalian menggantungkan Menteri Keuangan orangnya. Yang kena gat tang nanggro tang melake ba Allah orang silon. Ni masalah bantuan yang mentang lagi akai jaman ni ju. Bantuan lun pernah lu begah dalam pidato dalam dakwah lu begah pegah jaman. Bantuan menyoijo le Jakarta 3 juta per kakak, nyantro kena nu banda cele kagak dah mor tu.
Nyawa tunggu. 3 juta per kakak hijau untuk orang Aceh. Dari Jakarta. Ipupa pemnya ni temung ke Banda Aceh kagak ada morto le. Dari Banda Aceh ipupa kabupaten kagak ada 250 tu. Dari kabupaten ipupa kena kecamatan ni le. Katanya peng sertu tu. Dari kecamatan ipupa lom ke di Langgampung tinggal peng 25 ribu tu. Dari Langgampung ke dusun ni le katanya peng mong dah ribu tu. Berarti 7 juta dari dia mau dari BM tu merah. Nyan masalah MBG makanan gratis orangnya. Ada tunggu oknum-oknum yang memperkerjakan keluarganya. Tapi sistem mereka bekerja. Ada yang kedapatan makanan sudah mula tunggu. Nauzubillah. Nah yang basi. Pula lagi tunggu aturan main. Makanya kita instruksikan kepada pemerintah per kabupaten. Kepada bapak-bapak kajari tolong turun tangan. Selesaikan masalahnya tunggu. Baik sampai timbul lom. Sang di Aceh kamu ide orang lumbung tua yang model-model muno tak pelara pancuri muno baik dia pelara usut tuntas supaya mendapatkan kebahagiaan udip masyarakat siat dan udip lumbung tua kali kacolom lewatnya. Maka Bapak Ibu hadirin yang berbahagia orang silon lo ulang be umi menyota ke dia itu masih bumi mulianya umi kan masih nyan BLT PKH lupakan melimpah ruah hasil Aceh nyan baru jidang sabuh kanun idang sabuh kanun per kakak urinang mutome 200 juta tepung halo mubakne dan ada pengan 200 juta tepung lahir yang umi lom tengok bungo lom gaji lahir lom tabuh lom gaji mata mahal nama anak mata mahal gaji tamah promo tamah gaji tunggu nyomi hai makaji tanya mi tanya baik ia ada suami tunggu menikah tak botu ia ada takut gadah rezekinya mua peng kon tayang bakdra na perumoh nabi padumi perumoh nabi padum 70 ke pemakai tajuk jo ayung perumoh nabi padum. Nah cara mana mayaknya perumuh Nabi tiblah wafat 2 wafat Nabi wafat 2 mentong Nabi yang lain wafat oleh wafat Nabi lo ulang isteri Nabi ada 11 wafat 2 mentong udip Nabi wafat 2 yang lain wafat oleh wafat Nabi urang silon perumuh Nabi tiblah berarti wafat 2 dengan tikurung perumuh Nabi hantam pernah karu dalam rumah tangga pakan tanyo lako tanyo taboh perumuh pakan tipuro karu jen jawab Nabi tikurung hantam karu dalam rumah kan nana pernah dengar bawa Nabi bahasa bohro ke tempat perumuh nak pernah dengar kerja kamu dengar Hana pernah dengar pakan Nabi tikurung hantam karu ngom perumuh pakan tanya tidro karu karena tidro mantengku baik karu-karu ke banjara ni pegah balakon ni tamah terote supaya baik karu-karu lah rumah tangga hanam puyo umi ingat ya seberat-berat ujian Allah dalam rumah tangga si berat-berat ujian Allah dalam rumah tangga gepesempit rezeki yang ingat si berat-berat ujian Allah dalam rumah tangga gepesempit rezeki dan oleh Allah mi tapi baik pernah temakut ketika kita masih menyandarkan ketakwaan semuanya kita sandarkan berpegang kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan pernah takut semua itu dihitung oleh Allah tingkat kesabaran yang bagaimana makanya laku wataiwo suami ya baik langsung datang yang masalah peng kitanya wataiwo laku peng ile yang laku pihak nabu tak kai gua laku ngon Honda petern pisang ya na Honda yang model tempat bor je gak menuju gua lako tanyo su Honda ni tengok su Honda hek tengko engkol hai teu di Honda ya
lagi su drum band menan. Karena yang wate tengko lagi tu drum na gedeng gedeng. Nah, yang kenya lako tanyo nyan hai tayo hana tabo na ga aku ngo Honda ngam tawo ba tabo tu pun su Honda mu ubah tu merumpok ngompolisi tidur mu balom tu rem hana ngo hana rem Honda pusit pot bungong irmoh yang kerim golom getren ba Honda Getapi je urinang anak tu pernah tak kosong lah murahnya kosong boh anjir le ni pengut urung-urung ini ni popeng beuk nyan apa urinang boh anjir ni pengut gop-gop ni popeng memang hana rezeki uronyo golom na berai tu ke pi hana peng iron tapi hana peng kai ku tu mikir kerono Umi hati-hati lah rumah tangga. Uronyo tinggal ngetren urinang yang laki pasah balako. Uronyo tinggal ngetren urinang yang laki ceri balako. Umi yang mutua. Siga na laki ceri balako tidak ada dasar syariat. Hana alasan yang berkaitan dengan syariat. Na laki ceri bak suami ni. Siga no keluarkan kalimat ceri di mortuh pun gepejarak hubungan dengan syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Mauronyo tunggu urinang tabi-tabi nang pakat-pakat WA mentang lekosat mentang kakebah ke di ka bangai cat hana update leko geke kaput yang kelimong rencana leko go kuno rabah nak dapui ka baiknya bangai-bangai tak ka jino sengaja kita mencari-cari jalan dosa untuk apa dalam rumah tangga gi stabil apabila suami tengok hanapeng jadilah kalian sebagai seorang isteri itu sebagai penyejuk bagi suami pegah balako ya kamong jo dalam hana uronyo nasingo madung ka gepetentele Allah hana pe ya kamong istirahat le drone hek tak buno melong pega ite duana long bi duana bumenan be gara-gara gepuo tunggu maka jidro no ragam yang kau ragam demang ne pega le nabi hang video durina nyo ingat tapi dumbe tunggu bermasalah dalam rumah tangga karena Rasulullah itu sebagai apa laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah makanya kita nyota contoh obat Nabi hana bunge-bunge nunggu kita nyote na masalah la rumah tangga baik nedet urinang bener peti makin nedet urinang makin jiuh rezeki tengok nunggu pelam ne temete na urinang ne sipa urinang nya hana pun minta rezeki Allah pengen karena nyobut yang hana ridanya Nabi Muhammad hana galak Nabi urinang mio tengok sakit tunggu biu besuk ba ule nyo ne terima nyo hana kedengar le urinang tapi kedua dagam ni tengok urinang wate tengok sakit you gusuk bak ule petren cium bak talak pegah bak urinang kira-kira mentang trik sakit bak adat hang yo 3 minggu tu urinang menyoka 3 minggu sakit yang kajian petaba yang mangak-mangak jun mun petih roku yang mangak-mangak petaba mandung tu monyoka 2 minggu mentang sakit tunggu bekle ni baba ubat bekle bak menteri bek pokok ji bekle ni baba doktor oh cita bak tokoma ni bab hainya han patih drone asai ka hek tak pegang kan tak bodoh hele tak baju bodoh ni pulang mekak mentamah-tamah ni borina ha iku sepuh tak kam-tamah berani cok bungkuh pasal lempang ulen betul-betul luar mano ikat iliko Honda neme batok koma itu biru nepatih ka balu itu biru gadah penyakit irana petrana kem ne pikir kuyu ablo kan kuyu ba ne cok rinang ne ba batok koma betala dengar anak pe gupu dan nak blok neba biasa urinang me kagak eme tunggu lagi kita nyo je ke perangkat kena tak tak mong peng bantuan
Memang kan aku. Me urinang ni pelumah-pelumah je. Takalan yang tah yang hawa. Urinang pun untuk bahasa giu kalon. Ke rencana beliau. Maka ayah ba urinang na kunci yang ada depan tanyon. Maka jidro no ba urinang nyan senyuman cahaya lako yang untuk orang petimang dalam rumah tangga melimpah ruah rezeki. Bek dia hana pe ke hana gini. Malam sama-sama ibadat tunggu melekeh ba Allah. Tetap Allah beri peluang dalam rumah tangga. Yang penting suami isteri, anak jaga dalam ranah ibadah. Ajak mereka untuk ibadat. Ajarkan mereka ilmu ketauhidan, ilmu supaya mereka mengerti agama. Dia cara tunggu. Tinggal saja bak kita nyo urinang dan bak kita nyo suami. Di mana posisi kita hari ini? Contohlah kepada keluarganya Nabi Urung Silun, Fatimah dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Hanapu ku pajo kamu minggu tu. Mu minggu hanapu pajo. Tapi beliau masih tegar. Ibadat lagi biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Urung Silun sabuh bengah ke le Fatimah. Ali netubit upasai. Kadang sosok na yubet barang untuk ibi peng jit nu belum makanan baju. Ken Sayyidina Ali tam doa kelun. Getubit Sayyidina Ali peng hana. Tapi hantam pernah rumahnya karu tu. Hantam pernah mu pakai gara-gara hana apa jo? Hana. Netubit. Tawakal tu ala Allah ngangga kiunan tu. Ternyata tu golom jiuh ngon rumah tiba-tiba ihoi le sidro urung Tuhan. Ali. Udong Sayyidina Ali. Kepegah tu. Ali long zaman pernah long yu kerja ba urung si gata Ali. Lun pegah ba urung si gata ba Abu Talib. Nyole ne kerja hana peng. Long metangguh ngondre ne 3 minggu. 3 minggu long metangguh. Apabila dalam 3 minggunya napeng laju lun bayu. Ngeken le ayah gata jet. Maka selesai ke kerja le ayah gata kaguo. Golom tu 3 minggu ternyata ayah kata awak gua ba Allah. Ali, ungkohnya golom sempat lun bayu. Maka uronyo Ali lun haid lun tanggung dosa akhirat. Lun setat kata selaku anak yang sah iaitu sebagai ahli waris. Uronyo Ali lun juk ungkoh ayah kata iaitu ba kata. Getrimong le Sayyidina Ali ayah. Ini pelajaran Umiyah, nyo pelajaran ayah. Gejuk peng le bapaknya surtuh ribe. Gejuk peng surtuh ribe. Gejuk le Sayyidina Ali gua gepegah bawa perumah. Fatimah na rezeki ke bilik Allah. Pu kabeh dakwah hang. Kabeh dakwah. Kau ngada baca doa dak oh. Bek ni apa ke biasa ni nan kai nak oh ti ro wi kai nang ke ro ke. Im. Ya namanya kau dengar cerita Nabi. Tinggal mau kulai tanyang so Nabi ke-26 ya ke. Tinggal dah cerita masalah Sayyidina Ali. Tinggal tadi yang menjumpa dah tak. Orang silon. Gua Sayyidina Ali. Gepegah bak perumah ke. Fatimah. Ilong gebi rezeki ronyo li Allah. Alhamdulillah. Bupeng suami lon. Urinang. Asai nama suami puopeng. Tanyong. Panepeng yo. Pekenjai tatpeng. Hati-hatilah kalian mengkonsumsi makanan haram. Karena anak keturunan kita berada pada jalan yang diharamkan oleh Allah. Semua kegiatan nantinya itu akan berujung kepada yang dilarang oleh Allah. Pertama kata paju makanan haram. Tubuhnya ila kejak bak tempat haram tapi nyo bahaya. Makanya jangan sampai anak kita nantinya terlibat prostitusi online nunggu. Ku cukup bahaya katanya. Nyo kita jaga daripada makanan yang mereka makan. Jangan ada daripada sumber yang haram. Urung silun. Ditanya oleh Fatimah. Pupeng yang suami lun. Na bapak tuha buno. Gepegah zaman pernah giu kerja bapak urung silun. Belum sempat gebayu upah, orang si lun kan meninggal. Maka gebayu upahnya nuronyo bak lun karena lun merupakan ahli waris. Padum surtu ribe. Ka geken le Fatimah. Suami lun nejak upah saya dia belum bahan makanan bio-bio apa.
Tanyo kepada orang hana dapat makanan. Gad, gubernur Sayyidina Ali ayah, gue berangkat upasai. Ternyata bak tengah rau merupakan orang Gemade yang lebih parah lom. Orang minta sedekah yang lebih dek lom. Maka oleh Sayyidina Ali tengku hana prekente gejuk mendung peng Mansur tu ribe bak orang minta sedekahnya. Orang silun. Ini adalah tamparan bagi kita nyo. Pakan orangnya na peng, wate tajak bak Jumaat, tajak masjid. Peng limorbe tengku hanta je puduk li lam celeng. Ilewa celeng. Celeng ia dia tanyo dah dia celeng. Peng nai morbe. Lado urung gebu karena kai kelengon. Kabo sedekah wana kakri dah kau. Kai ke kengkri ana ro ku bapeng. Ciang ka bai ka bas masjid tak bo nyam duana. Jo oleh morbe. Getik lan celeng, getu mecok balik ina lan celeng. Ya, itu mikir ke. Artinya kita kan hitung-hitungan kan dengan jalan agama. Sayyidina Ali gejuk mantap orang, mantap juk. Kahana pengli. Gua Sayyidina Ali di gua. Gua kepe? Dia pegah bak inyang. Lun tanyang bak dran ayah ni jauh bupah dah dia. Pakan Sayyidina Ali gede jauh, peng Ali. Nah jawaban anak. Monyo tegedi tanyo. Nyo tanyo. Ijo pek le promo tanyo 50 be. Ayam pape 50. Kupe neja ukude ni blau minyu 5 be. Bawang campli, sirah, saka, butinggai peng 10 be. Dia tacok peng le kita nyo. Tete ne jauh pasai na urung dah terkah. Tingat te kisahnya ni be. Hujuk sedekah ke di medum. Tajuk je medum. Lih tajuk baru ingat. Apa lo ke golong kublo belanjaan. Kira-kira nanti jual. Kan tanya agam. Kira-kira nanti jual. Akan Sayyidina Ali ke dijual. Karena Sayyidina Ali ke doa perumahannya kiban. Dak tanya pun pakan handa jual. Kata doa cingkang ni rumah kiban. Sayyidina Ali teguh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kekalian le Fatimah hana tepunang. Hana nu belau tepu peng buno nam rupa ngurung ta terkah. Lunjuk juga ya. Mamandum ni juk. Gepegah parah gaknya long gedeng dengan tanyo. Tanyo baru minggu pertama, igaknya kedua ke minggu kah nak baju makanan, maka hana ragu-ragu lunjuk. Serta ribenya di Fatimah, karena gaknya nak tanggung lom, nak tanggung anak yatim, anak bang ke, anak kak ke yang yatim ditanggung legoknya. Akankah kita biarkan orang miskin, yatim lagi menderita kelaparan? Maka hai Fatimah, peng surtunya lunjuk ke gaya madung. Sengap Fatimah. Tayang lesen Ali. Fatimah, bengeh han. Suami lun, apa yang engkau kerjakan itulah kemuliaan daripada Allah. Urung silun. Seandainya lun bak posisi drana hai Ali, seandainya lun bak posisi drana hai suami lun, sungguh saya juga akan berkelakuan yang sama. Saya pun akan berlaku yang demikian. Akan lunjuk medum hai suami lun. Bukan lesen Ali. Mai tanyo hana siapa nali paki hana pun. Na ba Allah natubit lom Sayyidin suami lon natubit lom upasai dia na urang you tetap na Allah memudahkan rezeki danyo yakin umyo na kompak na doa ba urino hana pusya ni mim tua belum tanyo agama tadi nak ja cijuk jaro ba promosan tayu com kira-kira com promosan kecuali Omirah hanya yuknya dah bedum-bedum. Getubit Sayyidina Ali ayah, getubit Sayyidina Ali. Sikan jalan na urung tuha gebak unta pun. Yang dikadang gebalah oleh Allah. Umi ragu terhadap sedekah yang kita keluarkan. Jangan ragu. Allah telah disiapkan ku. Nyonya beryakin ren. Guhu tu urung tuha ka bungkuk, guhu unta pun. Dega Sayyidina Ali. Ali kono unta cukup tari tu, cukup tari unta. Gedekati tu lesen Ali, getayong le bapak au. Ali tak belum unta sabo. Hana peng lun ayah. Ali tak belum kegata untanyo laga.
menyotame upasai akan tatume untung hana peng lung ayah kablo jungan cara tamutang lun bidin kemenyo jet mutang jet kentenali blo angkat secara utang gublo le sedina ali ka gelakai din le sedina pak lun bau pasai jet untanyo terserah kan kami lekdra oh yang neba gad padung teman dapugot harga urang silon dapugot harga sertuh 50 juta ubi raya unta sehat dan segar nunggu cukup laga gecok le Saidina Ali kena bau pasai baru tiba tiang nunggu tiba-tiba gohoi le urang tuha lain Ali laga cat untanya ho tenek ba rencana lo nak publo bapa oh nak publo pasai nya baiklah tolong kalian kadang punya cocok lum lo ilung bekalian le bapa Ali padung dah pegang harga. Mono pak. Elon pangkai tertuh 50 dah. Kita stop dulu sampai di situ. Don tayang Mbak Dran. Dalam Islam tak mekat je pegang pangkai. Tiga tu. Dalam Islam tak mekat je tak pegang pangkai. Je. Pakan si getam hang gebi pegang pangkai sulit. Karena sulit urang. Ija awaknya yang tabah motor tu bang. Mula motor. Pedung. Hai nyawa panda yang model-model tahun 2030 ya na. Hai daerah-daerah 120 lah. 120 mai jaga. Yang ai kita mikir bahasa urang tu punya lam neraka je ne apa yang dia buat tetap motor me. Hai, pop lagak motor. Hanai tibi tahu. Ku putih ke belah motor me anak tibi tahu. Ya kuku le kenang pengut. Nyo hanai jatuh motornya hidung ke roy mo. Ate tak odo kecepatan nunggu serta 20 per ribu kai peluang. Hanai jatuh idah ke roy motor. Nyo dahsyat yo. Olian siapa tu? Pangkai serta 20. Ilake legok serta. Nyan pangkai karela halung. Kadun man. Munau mentang je. Berarti menyok katung sertuh 25 nak labai ke bacut. Han tulis tu kan. Sertuh 20, sertuh 25. Dit nak kalaba tapi tak pegang. BO segai laba. Tajak ulaut kena angkutnya tu, angkut ciri. Ngufum ciri. Yang lipe-lipe cek-cek bebini kan. Bak kamu dia ciri ke? Oh. Nyan menyoi laut dengan panen jerubok dengan panen paa engkau nyan haico tu iboh lewatnya laut truk apanya baganya sang mangat tapu tamukan leke blo bek nebo hai mau bajir telung blo mendang padum nunjuk be mong blo be sabuh raga rayanya mong blo be dah gopo yang tumpuk-tumpuk di blo be kita yang leurinang tu padum ya nya 30 ribu dah. Sekilo padu melung kalau ada masan ke nya tak ceruh kan agak rapuh mengacat mameh jangan koyang. Sekilo 50 je. Oh be nya le pangkai. Igo nya saboh ragai 50 belah beno. Ila kele go biai ti 50 kilo padu 10 kilo saboh raganya naya nya hino sulit. Maka je hanje pegang mio ai tapi munyo jujur pegang. Getanya bahasa Saidina Ali padum nak boblo. Mono jet belum pegah berarti pangkai lon serta mong blu padum bapak ne blo kodrana nebi lah balon bacut oh menan menyo unta lagak tali long blo ju 250 juta je karena jujur keun le Saidina Ali han mahai dat pak han apa ali lon ente dari 250 juta nyan jet long pelagut 100 juta. Tapi lu untuk karakter unta yang mahal harga. Maka Ali menyotabi kakelum lo. Nya hana tapi juga tidak apa-apa. Nemeu pasal. Lukan le Saidina Ali lon kublo pak. Urang si lon jadeh geblo le bapak ya 250 juta. Kali geblo 250 juta. Nya ne kalon sistem dagang. Nyobek tua, bek sampai tiap puan neraka dalam keluarga. Saidina Ali gecok jupeng 50 juta. Dia situ ada je urung bunuh, urung tuha bunuh. Kebetulan urung tuhanya golom JO. Gelet le Saidina Ali, go pulang pangkai gop serta 50 juta. Gekan le bapak bu.
Ali, sebenarnya kalaupun engkau tidak mengembalikan modal, sudah saya izinkan. Baik, atragop tetap atragop kena saya Ali. Gejuk ketua kita. Tinggal pen sertuh juta pen bajaro. Nuwo saya dina Ali ni apa gabak perumah ni. Letak gembira rezeki le Allah. Le perumah. Allah hana pernah dengar. Baik ia tu tetap Allah gembira rezeki. Apalagi hatimu wahai suamiku itu bak malaikat mulia tak ne kalon urung-urung gatin tapi tetap gebi gak saya le Fatimah. Suami lon ni jak upasai ni belum makanan bio-bio tapi gaju dua ju bujak ju pasai belum makanan gua gehen le Fatimah. Ayah lon nak dupa rona merupa rezeki raya golong. Hai suami lon ne pegah leba ayah lon. Berbeda Saidina Ali tunggu ne berangkat. Orang silun, watek berangkatnya Rasulullah dengan para sahabat tengok gue pegah-pegah masalah kelebihan kita bersedekah. Tengok gue pegah sahabat gue dengar mandu dari kejauhan nampaklah hadirnya yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Rasulullah tersenyum ke kalangan Sayyidina Ali. Sahabat pun menoleh semuanya melihat kedatangan Sayyidina Ali. Ditanya oleh Nabi, Ali, rumah cat uronyo ha? Alhamdulillah ya Rasulullah, lihat rezeki Allah beri. Nya, kena tajak, kena. Kejak Sayyidina Ali. Ditanya oleh Rasulullah, Ali, nak tatuso yang publo unta ke gata? Hana ya Rasul. Bit hana lutuso. Karena wajahnya agak sedikit langka. Hantam pernah lungkalan wajahnya, baik itu di Makkah atau di pasar-pasar Madinah, tidak pernah ya Rasul. Ketahuilah wahai Ali. Orang Tuhan yang publo unta ke gata itu bukan manusia. Dialah malaikat Mikail. Diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cukujud ubina sahabat tu. Ditanya oleh Sayyidina Ali. Lalu untanya dari mana? Untanya adalah fahala dari sedekahmu 100.000 kepada orang pengemis. Dengan dasar keikhlasan. Allah berbalah sertuh ribe dengan sabuh unta yang lagak. Ditempatkan Allah di dalam syurganya. Untanya dalam syurga. Karena Allah selalu melihat ketulusanmu wahai Ali. Allah tahu bahwa engkau sedang membutuhkan dalam rumah tanggamu. Maka Allah perantarakan melalui malaikat Mikail. Gijok unta dalam syurga. Gayup pelahi ke dia kederana. Dengan cara publo. Dengan cara utang. Subhanallah. Ditanya oleh Sayyidina Ali. Ya Rasulullah. Yang belo unta lun. Yang belo unta perantaraan Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam. Itu cara Allah. Mudah ayah. Makanya jangan pernah khawatir. Jangan ragu. Allah wategene bi tunggu di luar dugaan. Bahkan layah tasif dari jalur apa saja yang di luar sangkaan manusia, yang tidak kita sangka-sangka tunggu. Inilah cara Allah yang cukup bahagia. Maka umi yang tua ayah yang berbahagia, dukunglah suami kita selagi yang dia bawa walau sedikit, asalkan tidak daripada jenis yang haram. Kepada para suami, nyo beo instruksi, beo himbauan ini obat malamnya. Dan bagaimana kalian hari ini mencari rezeki di jalan yang haram. Peng yang netume dengan jalan haram. Orangnya cukup marah di Aceh. Lu lagi mah di Pulau Jawa Tule. Bagaimana maraknya narkoba di Aceh. Bagaimana urung tramadol orangnya urung Aceh. Nyo nucuk daripada perdagangannya, daripada hasil bisnis kalian, daripada barang yang haram. Hasilnya nepuo nujuk ke perumo. Hasilnya nepuo nujuk ke mana? Nujuk ke mana? Tidakkah kalian lihat bahwa hasil daripada berniaga di jalan yang haram itu berupa api neraka? Kalian bawa pulang ke babah urang si ke. Wate ke babah mak tu. Kan kalau naju secara hakikat itulah api neraka tengok menculuk dalam babah mak tu. Sampai hatikah kita seorang anak kau di akhirat ijunya kata penderitaan. Apa yang kita makan itulah yang menjadi hasil, yaitu tumbuhnya daging pada tubuh manusia. Apa kata Nabi? Kullul lahmin nabata minal haram fannaru aulabi. Ketika daging pada tubuhmu tumbuh daripada dasar yang haram, fannaru aulabi, maka neraka lebih layak. Nyo abang lun, aduh, bertanya mandung mesyedara, kamu pegah-pegah, kamu tugur-tugur tunggu, baik sampai berkekalan dengan perkara maksiat, dengan perkara-perkara yang haram. Orang si lun luar biasa.
Lon sampai-sampai tunggu merumpak langsung dengan agen narkoba. Langsung merumpak tunggu. Diancam lon, lo pegang Syahra lon. Narkobanya adalah untuk penghancur generasi-generasi Aceh. Tolonglah kalian sadar. Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Diutus Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa kalian hari ini rela menghancurkan akhlak, moral, peradaban daripada anak keturunan Aceh? Bukankah kalian ini seorang umat daripada Nabi Muhammad? Ataupun kalian sudah berubah menjadi kaki tangan daripada Israel? Auzubillah. Urung silun haitlim bong. Tak pegalam dakwah lagi nyota pegang kaki tangan Israel. Kita menyudutkan satu pihak. Singo ketanyang ya Allah. Ketanyang. Goi ya Allah. Ku putih. Nalun ya Allah. Nyata dakwah di Sungai Raya. Di punya Sungai Pauh. Nah ya Allah. Dalam dakwah nata pegah kepada agen-agen narkoba itu lagi ejen kaki tangan Israel nata pegahnya. Nah ya Allah. Apa alasan engkau mengatakan demikian? Tak pegang. Nabi Muhammad ya Allah utus ledana untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sedangkan narkoba, tramadol dan lain sebagainya lem ipi muroyo ya. Kurangnya perhatian orang tua kepada anak. Berapa anak yang sudah hancur? Berapa ke generasi mereka? Urung silun manya SD ke kenong ipip lim kameng. Ya Allah ya Tuhan, inilah perlu kebijaksanaan. Baik itu kita selaku orang tua, perangkat-perangkat desa dalam masyarakat. Marilah sama-samalah kita bangun desa berpersatuan lewat orang tua dan para pemuda. Terus kita tingkatkan kualitas kampung. Baldatun taibatul warabbul ghafur. Hana cara lain. Carang kafir dengan carang Yahudi. Monyo anak keturunan Aceh sudah rusak moral. Hana payah jiloh dayah. Hana payah dihancurkan masjid. Ini kalon ayah. Mi. Netupa kan na orang Aceh yang kaitan mong Kristen kan? Tahu kan? Yang salah satu daripada keturunan PD dengku yang pernah ditaubatkan oleh Allah yarham Abu di Kota Krung. Gepetobat le Abu Kuta. Kali taubat kali tamong Islam lom dengku. Tunggu malam itron dari rumah JALR tu dengku berangkat lom ke Medan itamong lom Kristen. Urung silun, ini sedikit himbauan. Ini belum selesai. Ini awal daripada tugas visi misi Yahudi untuk terus merekrut anak-anak keturunan orang Islam. Bak tigamnya dengkui bi tugas. Nyo perlen wanti-wanti perlen dijaga anak-anak keturunan tanya mim dua. Mi sakit dah mengandung. Si kurang bulan lebih mim dua tak ihan tenang taduhan mangan makanan juga hana menyu anak tak kandung. Ketika melahirkan kita pertaruhkan nyawa. Darah itu bikuk jai dong kumudua. Bata pelahian tadi dik dah hero anaknya sampai raya. Sampaikah kita nyomudua pada masa ketika mereka menghadapi kehidupan cenderung mereka kepada lain agama. Na'udzubillah. Jinoi tugas. Ini sebagai himbauan ke kitanya orang Syekh Mandum. Dia itu diberi tugas. Kalau di dunia itu ada gereja terbesar di Itali. Di Itali gereja Ubiraya tunggu. Tugas mereka apabila mereka dapati seorang anak keturunan Islam, lebih-lebih katanya Aceh, itu akan dibawa. Iba gede Itali tunggu peduk bahasa boh mimbar yang cukup raya, mimbar Paulus ditonton ribuan jamaah. Ipegah, wahai jamaahku, kalian lihat ini daripada keturunannya orang Aceh, daripada cucu-cucunya semuanya nenek kakek moyang mereka semuanya daripada orang Islam. Tapi lihat pada hari ini salah satu keturunan Aceh, mantan santri di Dayah. Pada hari ini dia rela meninggalkan agama nenek moyangnya, dia kembali ke agama kita. Artinya agama kita lah yang benar. Imekat. Dan dia diberikan tugas. Tengku kalian mau percaya atau tidak terserah. Dia sedang mencari lahan di Aceh. Ini pegat gereja atas nama dia. Karena dia putra Aceh. Dia membawa nama Aceh. Bahwa uke dia akan dipegat gereja Aceh. Nyo akan hancur-hancuran tubuh mutua. Cara engkau saboh ipetik.
ngan sabohnya akan terus. Sekarang dia diberi tugas untuk merekrut sebanyak-banyaknya anak keturunan Aceh, diiming-imingkan diberikan kekuasaan, uang, rumah dan kemewahan. Urang silun, inilah yang perlu kita waspada. Di akhir zaman tengah tunggu gop hantat ipikili ke agama, go ipikir hidupnya itu mewah, mudah, rumah raya. Akankah dalam rumah tangga terjadi keretakan dan perpecahan? Urang silun, sama-samalah kita menjaga-jaga. Bek sampai keluarga tanya mentang mengkonsumsi makanan haram. Karena apabila haram yang dimakan, cepat atau lambat dia akan berubah haluan. Dari phone itim semayang hai tim lidu. Kenapa? Wala talbisul haqqa bil batil. Tidak akan bercampur dua hal yang berbeda antara yang hak dengan yang batil. Ini tidak akan bercampur. Menyodega tak ibadat, maksiat akan tertolak. Tegak tak maksiat, ibadat akan tertolak. Pilih antara salah satu. Hana yang ijak seiring ku hai tim. Ho yang berat. Berat ke maksiat, hana ibadat. Berat tak ibadat, maka tertolaklah kemaksiatan. Kata ibadat tunggu mutua, jaga lidahnya tunggu bei rasa makanan haram. Karena harta, hai Syahralun, bangsa mulia, harta yang nabak katanya orangnya singakan katanya oleh Allah. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta yang engkau peroleh, dari mana jalan engkau memperoleh harta? Wa fima anfaqahu, dan kemana pula engkau belanjakan? Ini juga akan ditanya. Pada Johor Kaba, jalan apa yang engkau peroleh harta tersebut, dan ke jalan mana yang engkau persembahkan? Hati-hatilah. Untuk apa hidup dalam kemewahan tetapi keluarga kita selalu dalam murkanya Allah? Na'udzubillah. Apa guna kita takbir? Wadai takbiratul ihram. Coba tanyakan pada kita, lidah yang kita lantunkan takbiratul ihram senantiasa memakan harta-harta haram. Nyuruh silun, wadai takbir Allahu Akbar. Tidak malukah kita berhadapan dengan Allah? Lisan kita najis. Purusilun, jagalah tunggu tubuh tanyo baik sampai itamong makanan haram, karena tubuhnya akan najis. Najis. Jaga. Tanyo hana dapat jukuro. Mak baik tabi, promo baik tabi, anak baik tabi. Alhasil jangan dekati jalur-jalur haram. Ini aku bertanya mandum tuku supaya mudah kita mengkoordinir istri ke jalan agama, dah koordinir anak ke jalan agama, mudah. Kenapa hari ini bisa terjadi perselisihan dalam rumah tangga? Bahkan terjadi abang adik karu ronyo urung silon. Nah yang pakai tu bu, dari mentong urung si kagu ba Allah malamnya mentong pakai, mentong memasam-masam muka, mentong nak keretakan dalam rumah tangga. Inikah contoh daripada umat Nabi Muhammad? Tidak malukah kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad yang setiap tahunnya kita rayakan hari kelahirannya, mengaku diri sebagai umat? Tapi apa kelakuan kita hari ini? Nak adun ngan adun mau bengeng, nak ado hanya gara-gara harta warisan, hanya gara-gara hal sepele kamu bicah-bicah. Pusah tak ibadat aku, pusah untuk tak kauri maulid. Urung siam Tuhan berbahagia. Nanti sama-samalah kita dengar petuah dari guru kita dalam kitab Tambihul Ghafilin. Nyoni ingat sama-sama ya. Dalam kitab Tambihul Ghafilin nesyarah sabuh hikayah tunggu. Sebuah riwayat yang cukup menggetarkan hati kita, abang beradik kakak dalam keluarga, untuk menjaga yang lebih baik. Di suatu ketika nasido orang kaya bernama Malik bin Dinar. Malik itu raja, dinar emas. Raja Peng, cukup kaya. Suatu ketika gaknya geneja pubut rukun haji utano suci ya. Geneja dalam kitabnya jadi kalon tu. Geneja bubur rukun haji ke dia utano suci, tapi koknya nama sabuh empang. Nama sabuh empang ya. Satu goni kan ada emas. Mungkin dia apa ke dia? Maka dia harus mencari seorang yang bisa dipercaya, yang untuk diamanahkan, diubah. Begitu kerja masjid na urung tuha tu. Tak ada ibadat. Tak ada ibadat, mesti sedekah ku kaim. Menyok kapet lepeng untuk masjid tujuk pengen sedekah. Anak yatim sedekah, fakir miskin ke sedekah. Cukup ke dakai orang tua dia ya. Gekeli Malik bin Dinar, Bapak, saya bisa percaya Bapak
untuk saya amanahkan nukubah taat mehlung maho tane ja lun jauh tanah suci zaman urang si kajak tanah suci mu bulan 2 bulan sebulan setengah ada yang 2 bulan 3 bulan tergantung jarak kan. Kadang hanya kendaraan pesawat paling-paling yang nana pembeong ke ngang kapal laut ke gukubah te me bapak Tuhannya sabah empang me beda Malik bin Dinar tunggu gejak tanah suci dia bubut rukun haji sampai dengan selesai 2 bulan lebih. Begitu beliau kembali tentu saja pikirannya kepada emas yang dititipkan kepada seorang orang tua bunuh gejak dia dedat ternyata rumah hana liurung kita yang pada tangga Pak Bapak Tuhan yang rajin ibadatnya, oh kok hana dia sebulan yang lalu dia telah meninggal dunia. Itu kujuyan. Ingat Malik bin Dinar, dia kan punya adik. Nak adik saboh inang, gejak baru mu adik ke. Cocok pintu. Assalamualaikum. Getubit adik ganyan pun kata Tuhan. Putra napa? Lun Malik bin Dinar. Ada apa? Kira-kira 2 bulan yang lalu, lun kena berangkat tanah suci. Lun nalun titip meh ba abang drone sabah empang. Ketika lun wo gepegah keterangan le tetangga, katanya dia sudah meninggal dunia. Nya ke adiknya. Tahukah anda yang mananya adalah abang drone? Pun tupak drone pun antupa meh? Tidak. Hana kejauh drone? Hana. Yang betul, hana. Bingunglah Malik bin Dinar teguh, maka mendatangi ia akan seorang tabib atau seorang ulama syekh. Inan ketanyong li Malik bin Dinar, syekh mono kejadian syekh lun telun jauh tono suci yaitu ngalun titip meh ba urang ahli ibadah dero telun wo begah urang yang ka meninggal syekh ki bancara syekh gekeun le ulama tersebut. Hai Malik bin Dinar, kalaupun ia seorang yang baik, taat ibadah, sering bersedekah, datangilah di sisi Ka'bah di mana terletak rukun Yamani dan Hijr Ismail. Berdirilah engkau di dekat daripada rukun Yamani, serukan namanya, panggil dia. Ketika dia nanti menyauti panggilanmu, maka engkau tanyakan. Kata nyong le kata pat takubah mehlun. Jadi bejak Malik bin Dinar ayah kedai Makkah di samping dengan rukun Yamani Hijr Ismail ya. Budong bohoi itu. Bapak nyolun Pak, lun Malik bin Dinar yang pernah menitipkan sekarung emas kepada Bapak. Ingatkah Bapak? Pak, anak tutuun, mensiro anak tutuun. Karena ruh urung-urung yang god taat ibadah mandung ketempatkan di rukun Yamani tunggu. Hinan tempat tapi gaib tunggu ya. Ruh. Bedah Malik bin Dinar dia mengadu ba ulama bunuh. Syekh kalau lunja dengan Hijr Ismail dan rukun Yamani hinan lunda lun surukan nama bapaknya. Tapi hana yang suut cukujuk syekhnya dan mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kenapa Pak? Bingung kan Malik bin Dinar? Pakon Pak? Hai Malik bin Dinar, tak pegah kata bapaknya orang ahli ibadah, ahli bersedekah. Kenapa juga dia tidak menyauti panggilanmu? Artinya ruh orang mukmin siapa saja orang matinya akan ditempatkan hanya 2 tempat. Kalau tidak di tempat Iliyin itu dekat pintunya, itu diantara rukun Yamani dan Hijr Ismail. Nyan tempat Iliyin tempat ruh-ruh orang yang baik, urang god, urang taat. Nyan namun munyohana hinan maka celaka. Ngejak juga de uyaman bakmon burhut. Hinan tempat berpesapat ruh urung-urung durhaka, orang yang pernah berbuat maksiat, orang yang pernah melabur dengan perkara haram, yang inang berpesapat. Hanai cuma taubat, mati ji kenang berpesapat manduk. Bubudoh Malik bin Dinar gejak gede uyaman nengko, bak samping mon burhut hinang berah. Bapak nyolun Malik bin Dinar, dengarkah engkau seruanku Bapak? Apakah engkau masih ingat aku yang menitipkan emas sekarung padamu ketika hendak berangkat ke tanah suci Mekah? Dijawab, Malik, nalun yang 4. Mandung tercengang ayah. Seorang ahli ibadah ketempatkan lamun burhut.
Ditanya oleh Malik bin Dinar, Bapak, Pak Nukubah Muhlun, Malik, tajak baru Muhlun, dilikut belah unun, na bak pisang, bak pisang nyan ke tanda, nukuh bak pisang nyan, iyu bak pisang nyan lun tanong meh gata banta bompang, sungguh nyan akan lun jaga sebaik-baik mungkin, karena itu adalah amanah. Kamu Pat, urung si lun, han gu fikir ke meh penasaran. Malik bin Dinar pun bertanya, Bapak, pakon drone ketempatkan bak tempat, yaitu sajan ruh orang-orang yang jahat. Padahal drone adalah seorang ahli ibadah. Dia pegah lima bapaknya, Malik, lun nak adik sabuh yang lun sia-siakan. Lun lebih utama bersedekah kepada orang lain, sementara adik kandungku sendiri dalam keadaan kelaparan, tidak pernah ada kepedulian dariku. Dari itulah Allah murka kepadaku dan ruhku pun ditempatkan yaitu pada Mun Burhud. Maka hai Malik, datangilah adikku, bilanglah, ceritakan semuanya kepada adik saya dan mohon mintakan permohonan maaf saya. Mudah-mudahan dia bisa memaafkan dan nantinya Allah pun memindahkanku kepada tempat yang lebih baik. Nutup bab urung silun, nuplung Malik bin Dinar, kon menghilai kecok. Sabak itu pugai urung jujur. Guplung baru mau adik konya. Assalamualaikum. Bang buka ke kalian Malik bin Dinar, ke nyuli adik ke. Kalau lung pegahan naga jok meh bak lung. Kon masalah jok meh kamu Pat. Meh kamu Pat. Lung tanyang drone puna masalah ngan abang drone. Hana perlelon cerita ngan masalah keluarga. Gekele Malik bin Dinar tunggu sampai terurai air mata. Hai adom dua. Pegah bak drone. Adu drone seorang ahli ibadah. Tapi nak hubungan dengan drone yang sempat retak, itu saya tidak tahu karena ini masalah keluarga kalian kan. Kalian tahu tidak di mana ruh abang Musa ini ditempatkan Allah? Bakmun Burhud nyandang tapre kiamat sampai ruhnya dalam keadaan azab dan murka Allah. Nanti jumpa kata, lun saya kuasa rukan kuatannya melompat ke pedua. Ternyata legu pegangan kutanya elong pakan ke pedua drone tinan. Drone ahli ibadah, tapi beliau menjawab, dia punya seorang adik, itulah Anda. Bahwa dia sempat menelantarkan dan menyia-nyiakan kalian. Ikut le ado betul. Goknyan gemar bersedekah, bahkan wate gejuk sedekah ke tetangga lun gejuk ke lung ke pelikut. Pernah bak tabuh uro, kamu hanampu magun, kamu dalam keadaan kesusahan. Dia abang kandung saya tapi tidak dia peduli kepada kami. Berdarah hati lung pula. Hai adom tua, itu masa lalu. Nanti bisa saya berikan sebagai gantinya sebagian dari emas saya. Yang penting pada hari ini ikhlaskan, berikan kemaafan kepada abangmu agar Allah memberikan pengampunan, lalu ditempatkanlah dia kepada tempat yang layak dan tinggi dalam pandangan Allah. Gebet jaro memang tua ada wagu. Ya Allah, sungguh saya telah ikhlas, saya rela ya Allah. Saya telah memaafkan abang saya. Ampunkan abang saya ya Allah. Tempatkanlah dia kepada tempat yang mulia. Orang siang Tuhan berbahagia. Selang satu malam, Malik bin Dinar tunggu legejuk biuk bantuan ke adogannya. Malamnya dia bermimpi. Datanglah urung buno tunggu abang daripada sinongnya buno dalam keadaan berjubah putih dengan serban wajah yang bersyahaya. Dia mengucapkan kepada Malik bin Dinar, Malik, terima kasih banyak. Perantaraanmu Allah mencabut azab dan murkanya. Pada hari ini saya diberikan ketenangan, yaitu pada tempat yang iliyin, tempat tertinggi, ruh bagi orang yang beriman dan taat. Inilah bahaya. Putus silaturahmi itu paling bahaya. La yadkhulul jannata qat'ur rahim. Urung silun hantam mau surga katanya yang putus tali persaudaraan. Makanya perlu terjaga. Tanya god ngan adodro tu bagaimana ino irmoh tu. Ngan adodro dah haname ta gop ta santuni tu. Ini bermasalah. Sebaik-baik sedekah pertama kepada keluarga sendiri kan kegau. Tanya napen BO TCE mel tu masjid jauh boleh ju adodro tepat kelaparan. Ini dipertanggungkan oleh Allah di negeri akhirat. Kan but mayang
urunyo tunggu perhatikan sekeliling, kakak, adik kita, ada tidak yang bisa mereka makan? Ji makan orangnya, napui cagun, nabri orangnya, nyoile. Lebih daripadanya, maka hoi orang lain yang fakir berikan. Inilah jalan tuntunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam halnya momentum dapat perayaan Maulid Nabi, marilah sama-sama kita satukan persatuan dan kesatuan, baik itu dalam rumah tangga, di tengah masyarakat.